Pemulung miskin tak sengaja bantu wanita cantik yang hampir kecopetan. Ternyata wanita itu CEO kaya dan mengangkatnya jadi karyawannya. Halo sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu ya. Kalian semua dari daerah mana saja? Jangan lupa juga untuk like dan subscribe video ini agar kalian semua tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Matahari di ufuk barat ibu kota seolah sedang menumpahkan lahar panasnya tepat di atas ubun-ubun Arya. Aspal jalanan yang meleleh menebarkan uap tebal yang memanggang kulit, membakar telapak kakinya yang hanya dilindungi sandal jepit tipis berlubang. Dengan punggung yang melengkung menahan beban hidup yang seberat gunung, pemuda itu mendorong gerobak kayu reotnya yang berderit nyaring seperti rintihan kesakitan setiap kali roda berkaratnya melindas kerikil. Tubuh tegapnya dibalut kaos oblong kumal yang entah sudah berapa kali berganti warna akibat kepungan debu jalanan, asap knalpot, dan keringat asam yang mengering berlapis-lapis menjadi daki di kulit legamnya. Tangannya yang bertahun-tahun lalu terbiasa memegang pena mahal bermerek Montblanc dan mengetik analisis saham tingkat dewa di keyboard berlapis perak, kini hancur lebur, dipenuhi kapalan tebal, kasar seperti parutan, dan tergores-gores luka akibat mengorek pecahan kaca dari tumpukan sampah basah. Bau menyengat yang memualkan dari tumpukan botol plastik sisa minuman manis yang basi dan kardus-kardus berjamur menguar tajam dari gerobaknya. Aroma kemelaratan itu membuat setiap pejalan kaki yang berpapasan dengannya secara refleks menutup hidung, membuang muka, dan melangkah menjauh 1000 langkah, seolah pemuda bernama Arya ini adalah wabah kusta mematikan yang tak pantas menghirup udara yang sama dengan mereka. Heh, gembel bau bangkai. Mau sampai kapan kau memarkir rongsokanmu di depan etalase tokoku? Hah? Udara di sekitar sini langsung bau got karena keberadaanmu. Teriakan kasar itu melengking tajam dari mulut seorang pemilik toko roti mewah yang berdiri berkacak pinggang di ambang pintu kaca. Pria gempal dengan celemek putih bersih bersulam benang emas itu menatap Arya dengan tatapan penuh kebencian dan rasa jijik yang luar biasa, seolah ia sedang melihat seekor lintah darat yang merayap di atas meja perjamuan mewahnya. Ia mengibas-ngibaskan tangannya di udara dengan kasar, berusaha mengusir aroma kemiskinan yang dibawa oleh hembusan angin dari arah Arya. Cepat singkirkan sampah berjalanmu ini sebelum aku memanggil satpam kawasan elit ini untuk menyeret dan membuangmu ke tempat pembuangan akhir. Tempat kotor dan bau, di mana manusia kasta rendah sepertimu seharusnya membusuk. Arya sama sekali tidak membalas apalagi marah. Wajahnya yang tertutup bayangan pinggiran topi pudar dan separuh masker kusam tetap sedatar papan es. Tidak ada kilatan amarah di sepasang matanya yang tersembunyi namun setajam elang itu. Hanya ada samudera kesabaran yang tak bertepi dan keheningan kosmis seorang pendeta batin. Ia menundukkan kepalanya sedikit, sebuah gestur merendah dan pasrah yang sudah menjadi refleks pertahanan hidup utamanya di aspal jalanan yang kejam ini. Maafkan saya, Pak. Ucap Arya dengan suara serak yang tertahan di tenggorokannya yang kering kerontang, nyaris berbisik namun terdengar sangat tenang. Tangannya yang gemetar karena kelelahan kronis mencengkeram gagang kayu gerobaknya lebih erat. Roda gerobak saya tiba-tiba tersangkut di lubang selokan ini. Beri saya waktu sebentar saja. Saya akan segera pergi dari hadapan Bapak. Alasan saja kau. Dasar sampah masyarakat. Tangan kotor penuh kuman dan bakteri itu pasti sedang mengincar roti-roti mahalku dari balik kaca. Kan? Pemilik toko itu meludah ke arah aspal dengan wajah beringas. Cipratan liurnya nyaris mengenai ujung sandal jepit Arya. Dengar baik-baik ya, gembel. 100 tahun kau memungut botol bekas sambil merangkak pun, kau tidak akan pernah mampu membeli sepotong remah pun dari toko ini. Menyingkir sekarang atau kusiram wajah dekilmu itu dengan air pel mendidih. Dada Arya terasa sesak bagai dihantam godam raksasa. Bukan karena rentetan hinaan tak berperi kemanusiaan itu, hatinya sudah mati rasa dan kebal terhadap ribuan caci maki yang menyayat harga dirinya setiap hari, melainkan karena rasa lelah fisik yang menggerogoti setiap sendi tulang belakangnya secara brutal. Dalam diam, urat-urat menonjol di lengannya yang kurus saat ia mengerahkan seluruh sisa tenaga di ototnya untuk mengangkat roda gerobak yang terjebak keras. Di balik kaos kumalnya, sebuah cincin perak tipis yang tergantung pada seutas tali lusuh menyentuh dadanya yang berdebar lambat. Itu adalah cincin kawin ibunya. Satu-satunya pusaka suci yang tersisa sebelum ibunda tercintanya menghembuskan napas terakhir akibat serangan jantung yang fatal, tepat di hari ketika seluruh kerajaan bisnis keluarga mereka dihancurkan berkeping-keping oleh kerabat pengkhianat. Janji berdarah untuk menebus kembali kehormatan keluarganya adalah satu-satunya bahan bakar yang membuat kewarasan Arya tetap menyala, meski ia kini harus merayap dan memakan lumpur paling hina sekalipun.
Dengan sekali sentakan keras yang membuat punggungnya berderit, roda itu terbebas. Arya kembali menunduk dalam, mengangguk kecil sebagai tanda pamit yang sama sekali tak dilirik apalagi dihargai, lalu kembali menekan tumitnya, mendorong gerobaknya perlahan menjauh dari aroma mentega Prancis dan vanila yang menggiurkan itu. Perutnya berbunyi perih merintih, mengingatkan bahwa sejak matahari terbit ia hanya mengganja lambungnya dengan segelas air putih keruh dan setengah potong singkong rebus dingin pemberian ibu penjual gorengan di ujung gang. Waktu merangkak pelan. Matahari akhirnya menyerah dan tenggelam sepenuhnya, mengganti trik memanggang dengan angin malam ibu kota yang berhembus dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Lampu-lampu jalanan mulai menyala terang, memantulkan cahaya neon yang angkuh pada kaca-kaca gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, seakan bersama-sama menertawakan kemalangan Arya yang berjalan merunduk seperti bayangan mati di bawah kaki-kaki beton mereka. Arya berhenti sejenak di sebuah sudut gang sempit yang remang-remang, berniat menyusun kardus-kardus basah yang nyaris tumpah ke jalan, sebelum ia mencari kolong jembatan untuk memejamkan mata malam ini. "Lepaskan tasku. Kumohon. Tolong. Siapapun di luar sana, tolong aku." Sebuah jeritan wanita yang melengking penuh ketakutan dan keputusasaan tiba-tiba merobek kesunyian malam yang mematikan. Suara itu berasal dari ujung lorong gang buntu yang gelap gulita, hanya berjarak beberapa belasan meter dari tempat Arya mematung. Gerakan tangan Arya yang sedang mengikat tali rafia terhenti seketika di udara. Detak jantungnya yang tadi lambat kini memacu cepat, memompa darahnya dengan keras. "Diam kau, wanita jalang. Serahkan tas Hermes dan perhiasan berlianmu itu, atau kubuat wajah cantikmu ini hancur berantakan malam ini juga." Suara bariton kasar seorang pria langsung menyusul, diiringi suara tawa beringas sebagai serigala lapar yang menggema memantul-mantul di dinding bata berlumut. "Kalian berdua, pegang kedua tangannya kuat-kuat. Biar aku yang menggeledah tubuhnya. Kalau dia berani berteriak lagi, robek saja gaun sutra mahalnya itu." Napas Arya tertahan di ujung tenggorokan. Insting lamanya yang tertidur lelap. Insting seorang pria sejati yang pernah berdiri di puncak kehormatan dan bersumpah pada almarhumah ibunya untuk selalu melindungi yang lemah, bangkit terbakar seketika. Tanpa berpikir dua kali tentang nyawanya sendiri, ia melepaskan gagang gerobaknya begitu saja. Kaki kasarnya berlari tanpa suara membelah kegelapan gang, melesat bagai bayangan mendekati sumber petaka. Di bawah temaram cahaya lampu jalan yang berkedip sekarat, mata Arya yang sudah sangat terlatih membedah dalam gelap menangkap pemandangan yang membuat aliran darahnya mendidih marah. Seorang wanita mempesona berbalut setelan blazer sutra mahal berwarna putih gading, yang kini kotor oleh noda cipratan lumpur jalanan, tengah tersudut tak berdaya ke dinding batu yang basah. 3 preman berwajah beringas mengepungnya bak hiena. 2 di antaranya mencengkeram kedua lengan mungil wanita itu dengan kasar hingga memar, sementara 1 preman bertubuh paling besar dengan tato kalajengking hitam di lehernya sedang mengacungkan sebilah pisau lipat yang berkilat mengancam tepat di depan bola mata sang wanita. Wanita itu gemetar hebat, keringat dingin membasahi pelipisnya yang pucat pasi bak mayat, namun dari balik ketakutannya, matanya masih memancarkan sisa-sisa keberanian yang rapuh namun menawan. "Ambil saja tas dan jam tanganku. Semuanya bernilai ratusan juta rupiah. Bawa semuanya. Tapi kumohon dengan sangat, jangan lukai tubuhku." Suaranya bergetar hebat, memohon dengan sangat putus asa, napasnya tersengal-sengal menahan tangis yang pecah tertahan di dada. "Ratusan juta? Hahaha. Tentu saja kami akan mengambil semuanya, sayang." Preman bertato itu menyeringai menjijikan, memperlihatkan giginya yang kuning, lalu perlahan mendekatkan ujung pisaunya hingga menyentuh kulit pipi wanita itu. "Tapi melihat kulitmu yang semulus porselen ini, sepertinya kami juga akan mengambil bonus spesial malam ini. Jangan harap kau bisa keluar dari gang ini tanpa melayani hasrat kami bertiga." Tepat di detik ketika preman menjijikan itu mencondongkan tubuhnya dengan niat kotor yang membara, sebuah bayangan gelap melesat membelah udara malam dengan kecepatan di luar nalar manusia biasa. "Singkirkan tangan kotormu dari wanita itu." Suara Arya mengalun sangat dingin, berat, tajam, dan mematikan, membelah ketegangan di gang sempit itu seperti pedang pusaka yang dicabut paksa dari sarungnya. Ketiga preman itu terperanjat hebat, menoleh serentak bagai dikomando. Mereka tercengang melihat sosok Arya yang kini berdiri tegap menjulang. Punggungnya tidak lagi membungkuk seperti pemulung hina yang putus asa. Jaket kumalnya tertiup angin malam, namun matanya menatap ketiga bandit itu dengan sorot pembunuh tanpa ampun yang sanggup membekukan aliran darah siapa saja yang menatapnya.
Di dalam kegelapan yang mencekam itu, sebuah legenda bisnis yang terbuang baru saja membuka matanya, siap membawa keadilan dengan tangannya sendiri. Preman bertato kalajengking itu mendengus kasar, memecah ketegangan sesaat di gang buntu tersebut dengan tawa sumbang yang menggelegar penuh penghinaan. Lihat siapa pahlawan kesiangan kita malam ini. Seekor tikus got penyakitan yang bahkan tidak sanggup membeli sabun mandi untuk membasuh wajah dekilnya. Ejek sang preman beringas sembari meludah ke arah sepatu Arya yang berlubang dan tipis. Aroma alkohol murahan bercampur bau keringat busuk menguar dari mulut preman itu, membuat udara di lorong gelap tersebut semakin terasa sesak. Clara yang tersudut di dinding bata memejamkan mata. Keputusasaan mencekik lehernya saat menyadari harapan satu-satunya hanyalah seorang gelandangan bertubuh kurus. Namun, Arya sama sekali tidak bergeming sebahu pun. Matanya yang tajam baklang pengintai di malam hari langsung memindai setiap kelemahan kuda-kuda ketiga preman tersebut dalam hitungan milidetik. Pikirannya yang jenius bekerja secepat komputer kuantum, mengalkulasi sudut serangan, arah angin malam, dan jarak tebas pisau lipat yang berjarak 3 langkah darinya. Aku tidak akan mengulanginya untuk kedua kalinya. Pergi sekarang, atau kalian akan merangkak keluar dari gang ini tanpa bisa menggunakan kedua kaki kalian lagi, ucap Arya dengan nada yang sangat rendah, sedingin es di kutub utara, tanpa ada sedikit pun getaran ketakutan di pita suaranya yang serak. Merasa harga dirinya diremehkan oleh seorang pemulung kumal yang berbau sampah, darah sang bos preman mendidih seketika. Mati kau, gembel keparat! Teriaknya buas sambil menerjang maju bak babi hutan yang terluka. Ia mengayunkan pisau lipatnya lurus mengincar urat leher Arya dengan niat membunuh yang pekat. Clara menjerit histeris hingga pita suaranya nyaris putus. Awas! Menghindar! Namun Arya tidak melangkah mundur. Tepat di persekian detik saat bilah besi berkarat itu berjarak 1 cm dari nadinya, tubuh Arya bergeser menyamping dengan keanggunan dan kecepatan luar biasa yang mustahil dimiliki oleh seorang pemulung kelaparan. Tangan kasar Arya yang penuh kapalan melesat seperti cambuk baja membelah udara, mencengkeram pergelangan tangan sang preman dengan kekuatan jepitan yang mematikan. Terdengar bunyi gemertak tulang yang mengerikan diiringi lolongan kesakitan saat Arya memelintir sendi tangan itu, hingga pisaunya terlepas dan berdenting keras di atas aspal basah. Belum sempat preman bertato itu menarik napas, Arya mendaratkan satu serangan presisi dengan sikunya tepat di ulu hati sang lawan, melumpuhkan sistem pernapasannya dalam satu ketukan mematikan. Pria gempal itu ambruk ke tanah berlumpur, menggelepar seperti ikan kehabisan air sambil memegangi perutnya yang kram parah. Dua preman lainnya yang tadinya mencengkeram erat lengan mungil Clara langsung mematung. Lutut mereka gemetar hebat, keringat dingin sebesar biji jagung menetes dari pelipis mereka saat melihat bos mereka ditumbangkan hanya dalam waktu kurang dari 3 detik oleh pria berseragam sampah ini. Kalian ingin menyusulnya tidur di aspal, atau lari sekarang? Tanya Arya tajam, memutar lehernya pelan hingga tulang sendinya berbunyi klik yang mengancam. Tanpa menunggu aba-aba kedua kalinya, lutut kedua kacung itu lemas. Mereka buru-buru memapah tubuh bos mereka yang merintih dan berlari terbirit-birit menembus kegelapan malam, menghilang bagai bayangan yang ditelan bumi. Kesunyian yang pekat kembali menyelimuti gang buntu itu, hanya diisi oleh suara napas Clara yang tersengal-sengal memburu, memompa sisa-sisa adrenalin di nadinya. Tubuhnya yang terbalut setelan blazer sutra putih gading, kini ternoda kotoran dan cipratan genangan air, merosot perlahan di dinding bata berlumut. Kakinya tak lagi sanggup menopang berat tubuhnya, akibat syok yang luar biasa. Air mata ketakutan mengalir deras membelah riasan wajahnya yang sempurna, menetes jatuh membasahi kerah kemejanya. Arya menoleh perlahan ke arah wanita itu, namun alih-alih mendekat untuk menjadi pahlawan heroik, ia justru melangkah mundur 2 tindak. Ia sangat sadar diri akan aroma menyengat dari kausnya yang bercampur keringat basi dan bau sampah yang membusuk. Apakah Anda terluka parah, Nona? Preman-preman itu sudah melarikan diri. Anda sudah aman sekarang? Tanya Arya dengan suara yang perlahan kembali lembut dan sangat formal, menjaga jarak amannya agar bau kemiskinan di tubuhnya tidak membuat wanita bangsawan di depannya ini mual. Clara mendongak, menyeka air matanya dengan punggung tangan yang masih bergetar. Ia menatap lekat-lekat sosok di hadapannya. Di bawah temaram cahaya bulan yang menembus celah gedung, ia melihat kaus oblong kumal yang dipenuhi noda hitam legam, celana kain robek di bagian lutut, dan sepasang tangan yang dipenuhi goresan kasar. Namun, di saat tatapan mereka bertabrakan, dada Clara berdesir aneh. Jantungnya berdetak dalam ritme yang tidak wajar. Ia sama sekali tidak melihat mata kosong milik seorang pemulung yang putus asa akan kehidupan. Sebaliknya,
Ia melihat sepasang mata coklat gelap yang memancarkan kecerdasan tak tertandingi, ketenangan absolut, dan aura wibawa yang bahkan tidak pernah ia temukan pada jajaran direktur berjas mahal di ruang rapat perusahaannya. Terima kasih. Aku tidak tahu lagi apa yang akan terjadi padaku malam ini jika kau tidak muncul. Ucap Clara terbata-bata, tenggorokannya tercekat oleh rasa haru yang mendalam. Ia mencoba bangkit berdiri berpegangan pada dinding, namun hak sepatu tingginya yang patah membuatnya tergelincir dan nyaris tersungkur ke tanah. Dengan refleks kilat seorang pelindung, Arya mencondongkan tubuhnya, bersiap menangkap wanita itu. Namun di pertengahan jalan, ia langsung menarik tangannya kembali di udara dan mengepalkan tinjunya erat-erat. Maafkan kelancangan saya, Nona. Tangan saya terlalu kotor penuh kuman. Saya takut hanya akan menodai pakaian mahal Anda yang sudah cukup kotor itu. Ujar Arya datar, menunduk menatap telapak tangannya sendiri yang dipenuhi daki pekat, mengubur dalam-dalam sisa harga dirinya. Hati Clara seakan dicubit dengan keras mendengar penuturan rendah diri itu. Di dunia bisnis kejam tempatnya bernaung, setiap pria berlomba-lomba mencari muka, bersikap heroik palsu, dan mencari kesempatan demi mendapatkan sepotong keuntungannya. Namun pria di depannya ini, yang baru saja mempertaruhkan nyawanya tanpa pamrih, justru merendahkan dirinya sendiri hingga ke dasar bumi hanya karena takut kotorannya menempel. Tanpa mempedulikan peringatan dingin itu, Clara justru mengambil langkah maju yang berani. Ia meraih tangan kasar dan kotor Arya dengan kedua tangannya yang berkulit selembut sutra kelas 1. Kotoran di tanganmu ini baru saja menyelamatkan nyawa dan kehormatanku malam ini. Ini bukan kotoran, ini adalah medali kehormatan. Bisik Clara tegas dan penuh penekanan. Matanya yang indah berkaca-kaca menatap langsung ke kedalaman mata Arya tanpa ada sedikit pun kilatan rasa jijik. Arya tertegun kaku. Napasnya tercekat di dada. Sentuhan hangat kulit Clara seolah mengalirkan sengatan listrik aneh yang menghidupkan kembali aliran darahnya yang telah lama beku oleh kejamnya ibu kota. Sudah bertahun-tahun lamanya tidak ada satupun manusia yang sudi menyentuhnya tanpa rasa jijik. Saya Clara Mahendra, CEO dari Mahendra Group. Siapa namamu, penyelamatku? Tanyanya lugas, postur tubuhnya perlahan tegap, mendapatkan kembali kekuatan aslinya sebagai seorang pemimpin wanita yang disegani. Arya perlahan menarik tangannya dengan lembut dari genggaman Clara, menundukkan kepalanya sedikit bak seorang satria yang menghormati ratunya. Orang-orang di jalanan memanggil saya Arya, Nona. Saya hanya pemulung yang kebetulan lewat dan mendengar teriakan Anda. Sebaiknya Anda segera memesan taksi dari jalan raya di depan sana. Kawasan pinggiran ini sangat tidak ramah untuk seseorang dengan status sosial tinggi seperti Anda. Tolak Arya halus, berniat membalikan badan dan kembali pada gerobak reotnya yang malang. Clara menggeleng tegas. Insting bisnisnya yang bernilai triliunan rupiah tidak pernah salah dalam menilai manusia. Artikulasi bicara pria kumal ini yang begitu sempurna, cara berdirinya yang menantang gravitasi, observasi tajamnya di tengah krisis darurat, semua itu menjeritkan satu fakta mutlak di kepala Clara. Pria ini adalah berlian mentah murni yang secara tragis terkubur di bawah tumpukan sampah peradaban. Arya, aku tidak peduli pada masa lalu kelam apa yang memaksamu memakai pakaian lusuh ini dan hidup di aspal jalanan. Tapi aku tahu satu hal dengan pasti, kecerdasan dan keberanian yang kau tunjukkan malam ini terlalu berharga untuk dibuang ke tempat penampungan sampah. Ucap Clara dengan nada penuh otoritas mematikan, namun diiringi kelembutan yang membius jiwa. Ia menatap lurus ke arah Arya, mengunci masa depan pemuda itu. Mulai besok pagi, datanglah ke menara utama Mahendra Group di pusat kota. Aku menawarkanmu posisi sebagai asisten khususku secara langsung. Tinggalkan gerobak usangmu itu, dan aku akan memberikanmu meja kerja di lantai tertinggi kota ini. Mata Arya sedikit membelalak. Sebuah reaksi sangat langka yang berhasil meruntuhkan topeng stoik di wajahnya. Sebuah posisi eksklusif di Mahendra Group, perusahaan investasi raksasa yang bahkan dulu selalu dengan arogan menolak proposal perusahaannya sebelum ia jatuh bangkrut. Di balik dadanya yang bidang, ujung cincin perak peninggalan ibunya terasa dingin bersentuhan dengan kulitnya. Tawaran gila ini adalah sebuah kunci emas. Kunci untuk masuk kembali ke dunia atas yang telah menghancurkan keluarganya. Kunci untuk menebus kembali cincin pusaka itu. Dan mungkin, kunci mutlak untuk membalas dendam pada takdir yang mempermainkannya. Anda sama sekali tidak mengenal saya, Nona Clara. Anda baru saja mengundang seekor tikus got penyakitan ke dalam istana kaca Anda yang steril. Orang-orang di sekitar Anda pasti akan menentang hal ini dan mencabik-cabik Anda. Balas Arya rasional,
mencoba menguji seberapa jauh keteguhan hati wanita luar biasa ini. Clara tersenyum tipis yang sangat menawan. Sebuah senyum elegan yang biasanya mampu meruntuhkan dominasi lawan bisnis tersadisnya dalam sekejap mata. Aku adalah ratu tunggal di istana kaca itu, Arya. Dan jika aku menitahkan bahwa mulai besok pagi kau adalah karyawanku, maka tidak ada satupun jajaran dewan direksi yang berani membuka mulut untuk membantah. Clara merogoh saku blazernya yang robek, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna emas murni berlambang Mahendra Group, dan menyelipkannya dengan mantap ke telapak tangan Arya yang kasar. Kutaburkan benih kepercayaanku padamu malam ini, Arya. Aku tunggu kau besok tepat jam 8 pagi di lobi perusahaanku. Jangan berani-berani membuatku kecewa. Tanpa menunggu persetujuan dari mulut Arya, Clara berbalik dan mulai melangkah tertatih dengan sisa keanggunannya menuju jalan raya utama yang terang benderang. Ia meninggalkan Arya yang masih berdiri terpaku di kegelapan gang, menatap kepingan emas mahal di tangannya yang bergetar pelan. Roda nasib yang telah lama berkarat, malam itu, perlahan namun pasti mulai berputar dengan sangat kejam. Matahari pagi baru saja menyepuh puncak-puncak gedung pencakar langit ibu kota dengan warna emas yang angkuh saat Arya menapakkan kakinya di pelataran utama Mahendra Group. Gedung raksasa berlantai 60 itu berdiri pongah, dilapisi kaca-kaca anti peluru yang memantulkan cahaya menyilaukan, seolah menjadi benteng pertahanan yang memisahkan dewa-dewa korporat dari rakyat jelata yang merayap di bawahnya. Arya menengadah, membiarkan angin pagi berembus meniup kemeja lengan panjang berwarna putih pudar yang membalut tubuh tegapnya. Ini adalah kemeja terbaik yang bisa ia tebus dari tukang loa subuh tadi, digosok dengan setrika arang hingga nyaris terbakar demi menghilangkan aroma jalanan. Sepatu pantofelnya adalah sepatu lungsuran yang solnya sudah direkatkan kembali dengan lem murahan, menjejak ragu di atas lantai marmer Italia yang begitu mengkilap hingga pantulannya terlihat lebih jernih daripada cermin. Setiap langkah yang diambil Arya melewati pintu kaca putar raksasa itu seakan menyedot seluruh udara di lobi utama. Pendingin ruangan sentral yang bersuhu belasan derajat Celcius langsung menusuk pori-porinya yang selama bertahun-tahun hanya akrab dengan hawa panas tungku aspal jalanan. Puluhan pasang mata dari para karyawan berjas rapi, wanita-wanita dengan stiletto setajam pisau dan tas-tas desainer Eropa, seketika tertuju padanya. Tatapan mereka menyayat bagai silet, campuran antara rasa terkejut, jijik, dan penghinaan terbuka. Mereka membisikkan racun di belakang tangan mereka, seolah kehadiran Arya di lobi bertahtakan lampu kristal raksasa ini adalah sebuah anomali alam yang menodai kesucian kuil bisnis mereka. Mengabaikan tatapan mematikan itu dengan wajah sedatar tembok beton, Arya berjalan tegap mendekati meja resepsionis yang terbuat dari bongkahan pualam utuh. Ketenangan batinnya tak sedikit pun goyah, meski telapak tangannya yang kasar menyembunyikan keringat dingin yang mulai merembes. Selamat pagi. Saya Arya. Sesuai instruksi langsung dari Nona Clara Mahendra semalam, saya diminta melapor pagi ini untuk mengisi posisi asisten khusus beliau, ucap Arya dengan artikulasi bahasa yang sangat sempurna. Nadanya rendah, sopan, namun tak terbantahkan, membuat resepsionis cantik berseragam merah marun itu terbelalak lebar hingga riasan matanya nyaris retak. Gadis resepsionis itu tergagap hebat, menatap dari ujung rambut Arya yang tersisir rapi namun kusam, hingga ke kerah kemejanya yang seratnya sudah terurai parah. Maaf, asisten khusus CEO? Anda pasti sedang bergurau, Pak. Nona Clara sedang memimpin rapat tertutup dengan Dewan Direksi Pemegang Saham Mayoritas sejak subuh tadi, dan beliau tidak meninggalkan memo apapun tentang rekrutmen dari jalur luar. Jawabnya terbata-bata, lidahnya keluh berusaha mencari kata ganti yang paling halus untuk menghindari pengucapan kata gembel di depan pria berpenampilan memprihatinkan ini. Sebelum Arya sempat mengeluarkan kartu nama emas murni yang diberikan Clara semalam dari dalam sakunya, derap langkah angkuh dari sepatu kulit buatan Italia menggema keras membelah keheningan lobi. Udara tiba-tiba dipenuhi aroma tajam parfum mask mahal yang begitu pekat hingga membuat mual. Reno, General Manager Mahendra Group, melangkah turun dari lift VIP seperti seorang raja tiran yang sedang menginspeksi daerah jajahannya. Jas sutra berwarna biru dongker membalut tubuh atletisnya, sementara tangannya yang dihiasi jam tangan Rolex berlian berkacak pinggang saat matanya yang congkak menangkap sosok Arya. Ada keributan apa ini di lobi utamaku? Kenapa ada bau tengik sabun cuci batangan murahan dan debu jalanan yang mengotori udara suciku pagi ini? Suara bariton Reno menggelegar hebat, memantul di dinding-dinding pualam, membuat seluruh karyawan yang lewat langsung menundukkan kepala Ba Abdi dalam yang ketakutan. Mata elang Reno menyipit sangat tajam,
menatap penuh rasa jijik ke arah sepatu pantofel Arya yang lemnya terlihat menganga lebar. Ia meludah sembarangan ke lantai marmer di dekat ujung sepatu Arya, sebuah gestur penghinaan absolut yang tak termaafkan. Bawa lari kuman dan bau busukmu dari lantai marmerku, tikus got. Kau bernapas di gedung ini saja sudah membuat saham perusahaan kami anjlok. Siapa idiot yang membiarkan gelandangan ini masuk melewati pos keamanan? Arya memutar tubuhnya perlahan, sangat tenang tanpa gejolak emosi yang meledak. Matanya yang coklat gelap dan sedalam palung lautan menatap lurus menembus manik mata Reno, tanpa ada sepercik pun rasa gentar. Tangan kasarnya yang masih berada di dalam saku mengepal erat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan kilasan memori masa lalu saat ia juga pernah berdiri mengenakan jas bespoke setara dengan pria arogan di depannya ini. Saya kemari bukan untuk mengemis atau mencari sisa makanan. Saya diundang langsung oleh CEO perusahaan ini, Nona Clara Mahendra, untuk mengisi posisi asisten khusus di ruangan beliau, jawab Arya datar. Suaranya bagai gemuruh rendah sebelum badai menyapu lautan, menolak keras untuk ditundukkan oleh gertakan murahan Sang Yiem. Tawa Reno meledak saat itu juga. Suara tawanya melengking nyaring, sarkastis, dan penuh bisa beracun. Langsung diikuti oleh cekikikan tertahan dari resepsionis dan beberapa karyawan penjilat di sekitarnya. Asisten khusus CEO? Kau? Hahaha. Mengaca pada genangan air pel di toilet ujung sana. Dasar sampah masyarakat. Nona Clara adalah Dewi sempurna di atas menara gading. Dia tidak sudi memungut rongsokan jalanan sepertimu kecuali untuk dijadikan alas kakinya. Reno melangkah maju dengan arogan hingga jarak hidung mereka hanya terpisah sejengkal. Hawa panas dari napasnya menyapu wajah Arya saat ia mendesis tajam bagai ular piton yang siap melilit mangsanya untuk dicekik mati. Aku dengar semalam ada anjing kurus penyakitan yang kebetulan lewat saat Bu Clara dirampok. Ternyata kau anjingnya. Dengar baik-baik, gembel pahlawan kesiangan. Bu Clara sedang rapat penting yang mempertaruhkan triliunan rupiah dan tak boleh diganggu hingga sore nanti. Dan selagi dia tidak ada, akulah Tuhan di gedung ini. Tanpa menunggu persetujuan atau perlawanan, Reno mencengkeram kerah kemeja pudar Arya dengan sangat kasar, meremas kain tipis itu hingga berbunyi robekan pelan. Namun anehnya, Arya tetap berdiri kokoh bak patung perunggu yang dipaku ke bumi, otot-otot tegap di balik kemejanya mengeras hebat, berusaha setengah mati menahan insting membunuhnya untuk tidak mematahkan pergelangan tangan pria sombong ini seperti yang ia lakukan pada tulang sang preman semalam. Karena Bu Clara sudah terlanjur berjanji kasihan padamu, aku tidak akan membuang bangkaimu keluar. Tapi ingat ini baik-baik. Posisi asisten khusus membutuhkan otak jenius, bukan otot kuli panggul bau matahari. Kau akan kutempatkan di posisi yang paling pantas untuk kasta serendah dirimu. Ancam Reno dengan seringai iblis yang memuakan. Air liurnya nyaris menyembur ke wajah tenang Arya yang tak berkedip. Reno menghempaskan tubuh Arya ke belakang dengan kasar, lalu menoleh beringas ke arah kepala office boy yang sedari tadi berdiri gemetar memegang nampan di sudut lobi. Hei, Joko, bawakan seragam terendah untuk tikus got ini sekarang juga. Berikan dia sikat kloset paling kasar dan ember paling besar yang kita miliki. Perintah Reno menggelegar ke seantero ruangan hingga bergema di langit-langit kristal. Ia kembali menatap Arya dari atas ke bawah. Bibirnya melengkung mencemooh sangat hina. Mulai detik ini, statusmu di Mahendra Group adalah tukang bersih toilet level dasar. Gaji pertamamu yang tak seberapa itu baru akan turun bulan depan. Itu pun jika kau tidak memecahkan cermin mahal di kamar mandiku. Jika kau berani protes, melawan, atau mengadu pada Bu Clara saat dia turun nanti, aku akan pastikan kau membusuk di penjara atas tuduhan pemalsuan identitas dan pencurian aset perusahaan. Mengerti kau, manusia kasta rendahan? Hening sesaat menyelimuti lobi utama itu. Ketegangan menggantung di udara begitu pekat, hingga rasanya bisa diiris dengan pisau bedah. Di dalam rongga dadanya, jantung Arya berdetak lambat dan konstan, mengalkulasi setiap probabilitas layaknya superkomputer tingkat tinggi. Ia sangat butuh pekerjaan ini. Ia butuh akses tak terbatas ke dalam lingkaran elit korporat ini, untuk menebus kembali cincin kawin ibunya, dan merakit ulang seluruh kekuatan finansialnya yang hancur. Membantah paksaan ini sekarang hanya akan membuat keributan yang bisa menutup pintu emas yang baru saja terbuka. Otaknya yang jenius telah merancang taktik pertempuran senyap jangka panjang. Kemarahan meledak-ledak adalah kelemahan orang bodoh, dan Arya tak akan membiarkan emosi menguasai papan caturnya. Dengan gerakan yang sangat terukur, lambat,
Dan penuh kesabaran tingkat dewa, Arya merapikan kerah kemejanya yang kusut. Ia menundukkan kepalanya sedikit menyembunyikan kilatan predator buas di manik matanya, lalu menerima seragam office bow biru pudar yang disodorkan dengan tangan gemetar oleh Joko. Saya mengerti sepenuhnya, Pak Reno. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan luar biasa yang Bapak berikan kepada saya hari ini. Saya akan memastikan setiap inci lantai di gedung ini bersih, balas Arya dengan suara berbisik yang begitu tenang dan datar. Namun kalimat selanjutnya hanya bergema di dasar nuraninya yang paling gelap. Akan kubersihkan semuanya, hingga kilap lantainya cukup jernih untuk memantulkan wajahmu saat kau bersujud meratapi kehancuranmu di bawah kakiku kelak. Arya menunduk pelan, menggenggam seragam kasar itu erat-erat, berbalik dan mulai melangkah menjauh menuju ruang bawah tanah yang pengap dan gelap tanpa jendela. Roda kehidupan kembali memaksanya merangkak di dasar rantai makanan, namun tak ada satupun dari mereka yang menyadari, sang naga jenius yang telah lama tertidur kini telah membuka matanya sepenuhnya, menanti dengan sabar dan mematikan di balik bilik toilet, bersiap menghancurkan keangkuhan mereka hingga tak tersisa. Udara pengap bercampur aroma disinfektan murahan dan karbol, menyengat memenuhi paru-paru Arya yang terasa sesak. Di kedalaman lantai basement -3 menara kaca Mahendra Group yang tak tersentuh sinar matahari, sang pemulung yang kapasitas otaknya seharusnya pantas duduk di kursi direktur utama itu, kini harus berlutut hina menggosok kerak porselen urinoir yang menguning kotor. Keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya, menetes melewati hidung mancungnya dan jatuh berdebum di lantai ubin yang lembab berlumut. Seragam office bow biru pudar yang kebesaran itu menempel lekat pada tubuh tegapnya yang basah oleh peluh, mencetak dengan jelas otot-otot punggungnya yang tegang menahan siksaan fisik ini. Tangan kasarnya yang dulu terbiasa membalik halaman dokumen tender bernilai triliunan rupiah dan menandatangani cek miliaran, kini harus mencengkeram sikat WC berbulu kasar hingga telapak tangannya lecet dan memerah. Hei, gembel! Siapa yang menyuruhmu bersembunyi di lubang tikus ini? Hah? Sebuah bentakan tajam laksana cambuk api tiba-tiba memecah keheningan toilet bawah tanah, memantul-mantul dengan kejam di dinding keramik. Yang dingin seiring pintu yang diayunkan terbuka melalui tendangan keras. Sosok Reno berdiri angkuh menyilangkan tangan di depan dada. Jas sutra mahalnya memancarkan kilau keangkuhan yang berpadu dengan aroma parfum mask ratusan juta yang langsung menekan bau karbol ruangan. Di belakangnya, dua manajer penjilat mengekor sambil memandang jijik, merapatkan sapu tangan bermerek ke hidung mereka. Mata elang Reno menyipit bengis, menguliti harga diri Arya hidup-hidup. Cepat seret kakimu yang berbau lumpur itu ke pantry VIP di lantai 40 sekarang juga. Nona Clara sedang sibuk menjamu klien penting dari Dubai di ruang rapat utama, dan koki pribadi perusahaan baru saja selesai memasak sup kerang abalon seharga gaji setahunmu. Teriak Reno lagi, matanya melotot penuh kebencian yang mendarah daging, menatap Arya layaknya menatap kecoa berlendir yang harus segera digilas. Bereskan sisa sampah dapur sebelum lalat-lalat miskin sepertimu datang mengerubungi tempat suciku. Jangan sampai ada satu debu pun yang menempel di sana. Paham kau manusia kasta bawah? Arya bangkit berdiri perlahan, meletakkan sikat kasar itu tanpa terburu-buru sedikitpun. Wajahnya sedatar tembok beton, seolah urat takut dan marahnya telah lama mati di telan kerasnya aspal ibu kota, sama sekali tidak terpengaruh oleh nada suara tinggi yang memekakkan telinga. Baik, Pak Reno. Saya akan segera menuju ke sana dan memastikan seluruh ruangan kembali bersih tanpa noda. Jawab Arya dengan ketenangan luar biasa yang mengalun rendah tanpa getaran emosi, sebuah respons stoik absolut yang ironisnya selalu berhasil membuat urat leher Reno semakin menonjol karena merasa tidak dihormati selayaknya dewa. Sesampainya di pantry VIP yang berlantaikan kayu mahoni impor mengkilap dan dihiasi lampu gantung kristal minimalis, sensasi kemewahan langsung menghantam pandangan layaknya istana di atas awan. Di atas meja pualam panjang, tersisa semangkuk besar kuah sup kerang abalon emas yang masih mengepulkan uap panas yang sangat harum, memancarkan aroma rempah samudera yang menggoda perut kosong Arya yang merintih perih sejak menenggak air keran pagi tadi. Namun, belum sempat lapak tangan Arya mengambil kain lap bersih dari lemari, Reno tiba-tiba merampas mangkuk porselen mahal tersebut dari meja dengan tawa sinis yang menggema licik membelah keheningan. Kau pasti sangat kelaparan kan? Tikus got penyakitan? Aku berani bertaruh nyawa. Sejak lahir lidah murahanmu itu belum pernah mengecap makanan semahal ini. Bahkan melihat kaldu emas ini saja matamu pasti nyaris copot dari sarangnya. Ejek Reno dengan seringai iblis yang melengkung sempurna di bibirnya, memutar-mutar mangkuk keramik panas itu di tangannya sementara para kroninya tertawa merendahkan bak hiena kelaparan. Arya menghentikan gerakannya,
Postur tubuhnya perlahan tegap dan memancarkan wibawa tersembunyi yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. Saya kemari murni hanya untuk membersihkan sisa makanan sesuai instruksi langsung dari Anda, Pak Reno. Bukan untuk mengemis jatah makan sisa. Tolong letakkan kembali mangkuk itu ke atas meja agar saya bisa segera menuntaskan pekerjaan saya. Potong Arya dengan artikulasi bahasa yang sangat tegas, menatap lurus menembus manik mata Reno tanpa berkedip sedetik pun. Ada aura dominasi absolut, aura seorang raja yang menyamar, yang terpancar samar dari kedalaman sorot mata coklat gelap pemuda itu, membuat nyali Reno sempat menciut 1/1000 detik sebelum arogansinya meledak tak terkendali menutupi rasa takutnya. Beraninya kau menatap dan memerintahku seperti itu, anjing kurap! Bentak Reno kalap, harga dirinya sebagai petinggi tersinggung telak oleh ketegasan tatapan sang pemulung. Dengan gerakan beringas tak terduga yang dipenuhi kebencian, Reno membalikan mangkuk porselen itu tinggi-tinggi dan membantingnya sekuat tenaga ke atas lantai kayu mahoni yang mengkilap. Suara pecahan keramik meledak memekakan telinga. Kuah sup abalon panas berwarna keemasan itu tumpah membanjiri lantai yang tak berdosa. Cipratan mendidihnya bahkan mengenai ujung sepatu dan celana butut Arya, menodai kainnya. Seringai kepuasan tercetak jelas di wajah Reno yang berpura-pura kaget. Ops, rupanya tanganku terlalu licin hari ini, ucap Reno dengan nada sarkas yang sangat menjijikan, lalu tertawa terbahak-bahak hingga bahunya berguncang hebat menikmati mahakarya penindasannya. Sekarang lihat baik-baik apa yang baru saja kau lakukan, gembel. Kehadiranmu yang membawa kutukan kesialan ini membuat mangkuk antik seharga jutaan rupiah ini hancur berantakan. Cepat bersihkan lantai suciku ini sampai mengkilap seperti semula sebelum aku mematahkan lehermu. Arya menunduk dalam diam. Rahangnya terkatup rapat menahan gemuruh badai di dadanya. Saat ia bersiap mengambil sapu dan pengki di sudut ruangan, sebuah tangan kasar tiba-tiba mencengkeram kerah belakang seragam birunya, menghentikan langkahnya dengan paksa dan brutal. Siapa yang memberimu izin mulia untuk menggunakan alat kebersihan perusahaanku? Hah? Bentak Reno tepat di telinga Arya, menyemburkan bau napas beraroma kopi Arabica mahal yang memuakkan. Sapu dan pel di ruangan VIP ini terlalu mewah harganya untuk disentuh oleh tangan kotormu yang penuh panu dan kudis itu. Aku mau kau membersihkan genangan kotoran di lantai ini menggunakan caramu sendiri. Tanpa rasa kemanusiaan sedikitpun, Reno mengangkat sebelah kakinya dan menendang keras punggung Arya dengan ujung sepatu pantofelnya yang runcing, hingga pemuda itu kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab membentur lantai, kedua lututnya menghantam kerasnya kayu mahoni. Jilat kuah itu sekarang juga, anjing jalanan. Bersihkan lantai mahalku ini dengan lidah murahanmu itu sampai tak bersisa satu tetes pun. Kau harus tahu diri dari mana asalnya dan bagaimana cara seekor hewan melata makan dari genangan kotoran tuannya. Dada Arya bergemuruh hebat bagai gunung berapi purba yang siap memuntahkan lahar panas mematikan. Tangannya yang menapak di atas genangan kuah mendidih mengepal erat. Sangat erat hingga buku-buku jarinya memutih pasi dan kuku-kukunya nyaris menancap menembus telapak tangannya sendiri. Otot rahang dan lehernya menegang sekeras baja. Mati-matian meredam raungan amarah seekor naga yang sedang diinjak oleh seekor cacing tanah yang congkak. Otaknya yang jenius telah mengkalkulasi. Hanya butuh satu pukulan presisi ke titik vital di pelipis Reno, dan Arya bisa membuat pria iblis ini terbaring koma di ICU berbulan-bulan. Kenapa kau membeku seperti patung cacat? Sampah. Cepat jilat lantai itu, atau kubuat surat pemecatanmu detik ini juga, lengkap dengan tuduhan kau mencuri dokumen perusahaan dan merusak aset VIP ini. Ancam Reno semakin menjadi-jadi di ambang kegilaan, menarik rambut belakang Arya dengan kasar dan menekan kepala pemuda itu turun ke arah genangan kuah sisa berbumbung uap panas. Polisi akan dengan sangat senang hati mengurung gembel tanpa identitas sepertimu selama belasan tahun di penjara bawah tanah, membusuk tanpa ada satupun orang yang peduli. Di detik paling kritis nan menyiksa itu, saat batas kewarasan dan kesabaran Arya nyaris hancur lebur menjadi serpihan debu, benda dingin yang menggantung di balik seragam birunya kembali menyentuh dadanya yang berdetak kencang. Cincin perak peninggalan ibunya. Bayangan wajah pucat pasi ibunda tersayang yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit yang dingin sebelum mengembuskan napas terakhirnya berkelebat cepat bagai kilat di pelupuk mata Arya. Janji darah itu mengikat kakinya. Ia sangat butuh gaji pertamanya bulan ini demi menebus cincin pusaka tersebut dari tangan rentenir lintah darat di pasar kumuh. Mengorbankan rencana balas dendam epik bernilai triliunan rupiah, sekaligus membuang akses menuju kekuasaan tertinggi Mahendra Group, hanya demi ego sesaat melawan YM Kelas 3 ini, adalah murni tindakan bodoh. Menelan harga dirinya bulat-bulat bagai menelan pecahan kaca, Arya berbisik.
Maafkan kecerobohan saya yang tidak tertolong ini, Pak Reno. Saya akan membersihkannya sekarang juga agar tidak merusak pemandangan Anda. Suaranya bergetar hebat, bukan karena ketakutan yang mencekik, melainkan karena ia tengah menahan luapan magma emosi yang mendidih membakar otaknya. Perlahan namun pasti, Arya merendahkan kepalanya. Mengabaikan harga dirinya yang dicabik-cabik habis, ia tidak menggunakan lidahnya. Itu terlalu hina, namun ia merobek ujung seragam birunya sendiri hingga robek memanjang. Dengan tangan kosong yang langsung memerah melepuh terkena panasnya kuah dan goresan serpihan keramik tajam yang berserakan, Arya mengelap genangan kotor itu, meremas sisa-sisa makanan itu dengan telapak tangannya sendiri sementara kilat blitz kamera menyambar bertubi-tubi. Reno dan teman-teman penjilatnya memotret serta merekam video kejadian memalukan itu dengan ponsel pintar mereka sambil tertawa sangat puas. Lihat rekamannya, teman-teman. Beginilah seharusnya kasta rendahan diperlakukan di dunia nyata. Seekor anjing jalanan akan selalu menjadi anjing, tak peduli siapapun dewi yang berbelas kasih memungutnya. Tawa Reno menggema panjang bagai simfoni kutukan, merasa menang telak dan menjadi penguasa mutlak. Arya terus menggosok lantai dalam keheningan yang mematikan. Darah segar menetes pelan dari telapak tangannya yang robek tergores serpihan porselen, menyatu merah dengan sisa kuah yang mulai amis. Namun dalam posisi merunduknya yang dipenuhi siksaan fisik dan batin itu, sepasang mata tajamnya tidak sedikit pun memancarkan aura kekalahan. Mata yang tersembunyi dari pandangan Reno itu berkilat merah menyala, memendam dendam kosmis yang absolut dan murni. Tertawalah sepuasmu hari ini, nikmati tawamu selagi pita suaramu masih bisa bergetar. Reno, batin Arya sedingin es abadi di kutub, menggema bagai lonceng kematian di kedalaman jiwanya. Karena saat aku berdiri dengan identitasku kembali nanti, aku akan memastikan kau kehilangan segalanya yang kau agungkan, hingga kau memohon kematian untuk menjemputmu. Jarum jam raksasa di lobi utama Mahendra Group telah menunjuk angka 5 sore, namun bagi Clara, hari ini terasa seperti pertempuran tanpa akhir di medan perang neraka. Ia baru saja melangkah keluar dari ruang rapat VIP, meninggalkan para investor angkuh dari Dubai yang akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan awal setelah perdebatan sengit selama 7 jam penuh. Tubuhnya yang dibalut blazer sutra putih gading, kini telah berganti dengan setelan baru tanpa noda, terasa seringan kapas namun sekaligus seberat timah. Otot-otot di sekitar lehernya menegang parah, dan kepalanya berdenyut nyeri. Sambil memijat pelan pangkal hidungnya yang mancung, Clara menoleh ke arah meja asisten di depan ruangannya yang masih kosong melompong. Kekosongan itu membuat detak jantungnya tiba-tiba berdegup tidak nyaman. Ia dengan jelas telah memerintahkan agar pemuda pemulung yang menyelamatkan nyawanya semalam disiapkan sebuah meja dan perangkat kerja setingkat eksekutif muda di sana. Belum sempat Clara mengangkat gagang telepon interkom untuk memanggil kepala HRD. Aroma parfum mask maskulin yang sangat menyengat dan memuakan menyapu indera penciumannya. Reno muncul dari balik pintu kaca ganda dengan senyum licik yang terpoles sempurna di wajah tampannya, menyembunyikan bisa ular mematikan di balik keramahan palsunya. Pria itu menunduk sedikit, menyodorkan secangkir teh chamomile hangat ke atas meja pualam Clara dengan gestur kelewat mengabdi. Lelah sekali tampaknya, Nona Clara? Rapat hari ini berjalan luar biasa berkat negosiasi brilian Anda, sapa Reno dengan suara bariton yang sengaja dilembutkan, mengulas senyum palsu yang tak pernah mencapai matanya. Clara menghela napas panjang, mengabaikan teh tersebut dan menatap Reno dengan sorot mata tajam yang mampu menembus kebohongan terdalam. Di mana Arya? Pria berpakaian lusuh yang datang pagi ini mencari namaku. Aku sudah memberikan instruksi yang sangat jelas dan tertulis kepada Departemen Keamanan, agar dia diantar langsung ke ruanganku sebagai asisten khusus. Kenapa mejanya masih kosong, Reno? Cecar Clara dengan nada dingin dan penuh otoritas mutlak. Sesaat, rahang Reno mengeras teringat insiden genangan kuah sup di lantai basement. Namun ia dengan cepat memasang topeng penuh penyesalan yang sangat dramatis. Ia menundukkan wajahnya, berpura-pura prihatin sembari meremas kedua tangannya sendiri. Ah, tentang pemuda malang itu, Nona Clara. Saya sungguh memohon maaf jika keputusan saya melampaui batas. Ucap Reno dengan nada iba yang dibuat-buat, memuakan hingga ke inti tulang. Saya sudah menyambutnya dengan karpet merah pagi tadi, bahkan saya sendiri yang mengantarnya ke meja mewah ini. Namun, udara dingin pendingin ruangan ini, komputer canggih, dan dokumen-dokumen tebal dalam bahasa Inggris itu, tampaknya menghancurkan mentalnya seketika. Reno mengambil jeda sejenak, mengamati perubahan ekspresi di wajah Clara sebelum melancarkan racun utamanya. Pemuda itu gemetar ketakutan. Nona,
Dia bahkan menangis memohon pada saya sambil bersujud di lantai. Dia bilang dia hanya tamatan sekolah dasar, tidak tahu cara menyalakan layar komputer, dan merasa sangat berdosa menerima gaji besar tanpa bisa melakukan apapun. Demi menjaga harga dirinya agar tidak ditertawakan oleh karyawan lain, dan karena dia sendiri yang memohon sambil menangis agar diberi pekerjaan kasar saja asalkan halal, saya akhirnya menempatkannya sebagai staf kebersihan di lantai bawah tanah. Jelas Reno dengan lancar tanpa berkedip sedetik pun, memutarbalikan fakta kekejamannya menjadi sebuah tindakan belas kasih yang suci. Dada Clara berdesir aneh. Ada penolakan kuat di relung batinnya. Matanya menerawang, mengingat kembali tatapan tajam dan tenang dari pemuda kumal semalam di gang gelap. Tatapan setajam elang itu bukanlah milik seorang pengecut yang akan menangis memohon hanya karena melihat setumpuk dokumen. Namun, kelelahan fisik yang menyiksa otaknya membuat Clara kehilangan energi untuk menginterogasi Reno lebih jauh hari ini. Biarkan saja dulu. Jika memang itu keinginannya, aku tidak bisa memaksa. Tapi pastikan gajinya tetap setara dengan asisten. Putus Clara final, mengusir Reno dengan sebelah tangan. Sang YM tersenyum penuh kemenangan yang menjijikan sebelum menunduk hormat dan keluar dari ruangan, meninggalkan Clara dalam kesunyian yang menindas. Malam semakin larut merayap menyelimuti ibu kota. Jarum jam menunjuk pukul 11 malam. Seluruh karyawan telah meninggalkan menara kaca raksasa itu, menyisakan Clara yang masih terjebak di ruang kerjanya. Lampu meja kerjanya menyala terang, menyoroti wajahnya yang pucat pasi memandangi tumpukan kertas laporan proyeksi keuangan dari kesepakatan Dubai. Matanya yang indah kemerahan karena kurang tidur. Ada celah yang sangat fatal dalam perhitungan amortisasi pajak dan valuasi aset jangka panjang. Angka-angka itu tidak sinkron, menyembunyikan potensi kerugian puluhan triliun rupiah dalam 5 tahun ke depan jika kontrak ini ditandatangani besok pagi. Frustrasi hingga ke ubun-ubun, Clara meremas kertas itu lalu bangkit berdiri dengan langkah gontai menuju pantry di ujung lorong untuk membuat kopi hitam terkuat yang bisa ia temukan, meninggalkan pintu ruangannya sedikit terbuka. 15 menit kemudian, saat Clara berjalan kembali menyusuri lorong berkarpet tebal dengan cangkir kopi mengepul di tangannya, langkahnya terhenti mendadak. Siluet seorang pria berpakaian biru pudar, seragam office bau tingkat terendah, terlihat berdiri mematung di depan meja kerjanya. Itu Arya. Pemuda itu masuk untuk mengosongkan keranjang sampah, namun kini tubuh tegapnya membeku, menunduk menatap layar monitor Clara yang menyala dan lembaran dokumen yang berserakan di atas meja pualam. Clara menahan napasnya. Jantungnya berdebar kencang saat hendak menegur kelancangan pemuda itu. Namun, pemandangan berikutnya membuat darah di sekujur tubuh Clara seakan berhenti mengalir. Bukannya buru-buru pergi, Arya justru meletakkan kantong sampah plastik hitamnya ke lantai. Tangan kasarnya yang dipenuhi luka goresan dan kapalan tebal, tangan yang siang tadi dipaksa mengais kuah sisa di lantai, kini meraih sebuah pena emas Montblanc milik Clara dengan keanggunan dan cengkeraman yang sangat presisi. Udara di ruangan itu tiba-tiba terasa padat oleh aura dominasi absolut. Arya tidak membungkuk seperti pemulung hina. Ia berdiri tegak layaknya seorang kaisar bisnis yang sedang mengevaluasi peta peperangannya. Otak jeniusnya yang telah tertidur lelap bertahun-tahun meronta bangun dari hibernasinya. Angka-angka rumit yang membuat belasan analis keuangan terbaik Mahendra Group menyerah itu, bagi Arya, bagaikan deretan huruf alfabet taman kanak-kanak yang salah susun. Dengan gerakan tangan yang luar biasa cepat namun terukur elegan, tanpa ragu sedikit pun, pena emas itu menari di atas kertas laporan rahasia Clara. Arya mencoret formula valuasi usang yang dibuat oleh tim analis, dan menggantinya dengan deretan persamaan matematika finansial tingkat dewa yang hanya diajarkan di lingkar terdalam elit Wall Street. Selama 1 menit penuh yang terasa seperti keabadian bagi Clara yang mengintip dari balik celah pintu, Arya merestrukturisasi seluruh kerangka utang dan membalikan potensi kerugian triliunan rupiah menjadi lindung nilai yang akan menghasilkan keuntungan tak terbatas. Setelah selesai, ia meletakkan kembali pena itu tepat di posisi semula, mengambil kantong sampahnya, dan berjalan keluar melalui pintu samping dengan langkah sunyi tak bersuara, tenggelam kembali ke dalam kegelapan lorong seolah ia hanyalah hantu jalanan. Begitu siluet Arya menghilang, Clara bergegas masuk dengan napas memburu yang nyaris mencekik tenggorokannya. Ia menjatuhkan cangkir kopinya begitu saja hingga menodai karpet Persia mahal. Tangannya yang gemetar hebat meraih lembaran dokumen yang baru saja dicoret-coret oleh sang tukang bersih toilet. Mata Clara membelalak lebar. Bola matanya nyaris melompat keluar dari sarangnya saat ia membaca formula baru bertinta merah tersebut. Otaknya yang cerdas butuh waktu beberapa detik untuk mencerna kerumitan rumus itu,
dan ketika ia memahaminya, kedua kakinya lemas ketika tubuhnya merosot perlahan hingga terduduk di kursi kebesarannya. Astaga! Tuhan! Rumus ini, logika valuasi tingkat mahaguru ini. Bisik Clara tersengal-sengal, air mata ketidakpercayaan menggenang di pelupuk matanya. Rumus itu sempurna. Begitu mematikan, begitu brilian, tak tertembus celah kecil atom pun, memecahkan masalah triliunan rupiah hanya dalam goresan tinta selama kurang dari 60 detik. Clara mencengkeram kertas itu erat-erat hingga buku jarinya memutih, menatap nanar ke arah pintu samping tempat pemuda berkemeja lusuh tadi menghilang. Kebohongan Reno hancur lebur malam itu juga. Di balik seragam biru bau karbol dan tangan yang dipenuhi daki jalanan itu, bersembunyi seekor naga jenius berotak dewa yang menyamar menjadi tikus got, dan Clara bersumpah demi nyawanya sendiri, ia akan mengupas habis identitas asli pria bernama Arya itu. Malam perayaan ulang tahun ke-25 Mahendra Group digelar dengan kemegahan yang merobek batas kewarasan di Grand Ballroom Hotel Ritz Diamond. Udara di dalam ruangan raksasa itu beraroma uang, kekuasaan, dan ambisi yang memabukkan, percampuran dari ratusan parfum haute couture yang harganya setara dengan biaya hidup sebuah desa miskin selama setahun. Lampu-lampu kristal bertahtakan berlian Swarovski menggantung angkuh dari langit-langit yang dilukis dengan tinta emas, memantulkan cahaya menyilaukan ke atas gaun-gaun sutra para sosialita dan setelan tuxedo para miliarder yang hadir malam itu. Dawai biola dari Orkestra Simfoni Eropa mengalunkan melodi klasik yang melenakan telinga, menyembunyikan bisik-bisik manipulatif tentang saham dan monopoli di antara dentingan gelas kristal berisi sampanye Prancis berusia puluhan tahun. Di tengah lautan manusia berkasta dewa itu, Clara berdiri dengan senyum elegan yang dipoles sempurna di bibir merah delimanya. Meski di balik gaun malam berbahan bludru hitam yang membalut tubuh rampingnya, jantungnya berdetak dalam ritme kecemasan yang tak beraturan. Pikirannya sama sekali tidak tertuju pada pidato sambutan yang harus ia sampaikan, melainkan terus terseret kembali pada secari kertas laporan di meja kerjanya semalam. Bayangan tangan kasar penuh daki yang dengan santai menorehkan formula valuasi tingkat mahaguru itu terus menghantui kewarasannya, membuatnya gelisah mencari-cari sosok sang tikus got di sela-sela kerumunan elit tersebut. Jauh dari kemilau menyilaukan itu, di lorong dapur pelayan yang berlantai licin dan berbau anyir daging mentah, sebuah mahakarya kuliner berdiri menjulang menantang gravitasi. Itu adalah kue tart 7 tingkat setinggi hampir 2 meter, berlapis emas yang bisa dimakan, bertaburkan kristal gula langka, dan diukir membentuk miniatur gedung pencakar langit Mahendra Group. Harganya mencapai $500 miliar. Di depan kue raksasa yang diletakkan di atas troli baja murni itu, Arya berdiri mematung layaknya sebuah arca kesunyian. Seragam office bau biru pudarnya yang kebesaran jelas terlihat sangat salah tempat. Sebuah noda kotor yang mengotori kesucian area persiapan VIP. Kedua tangan kasarnya yang masih dibalut perban tipis akibat insiden kuah panas yang tadi, mencengkeram erat gagang troli hingga otot-otot di lengannya menonjol tegang bak kawat baja. Napasnya teratur, memendam gemuruh amarah kosmis di kedalaman palung dadanya saat tatapan tajamnya bertumbukan dengan seringai iblis milik Reno yang berdiri beberapa langkah di hadapannya. Dengar baik-baik pesanku, gembel penyakitan. Malam ini adalah malam penobatanku sebagai dewa di perusahaan ini, dan aku tidak akan membiarkan tangan berpanumu itu merusak satu detik pun dari kesempurnaanku. Desis Reno dengan suara bariton yang bergetar karena luapan euforia kebencian, matanya melotot buas menguliti sisa-sisa harga diri Arya. Pria yang mengenakan tuxedo putih gading pesanan khusus dari Milan itu melangkah mendekat, sengaja menghembuskan asap cerutu mahalnya tepat ke wajah Arya yang tak bergeming sedikitpun. Kau adalah satu-satunya pelayan kasta terendah yang kuberi kehormatan luar biasa untuk mendorong kue $500 miliar ini ke tengah ballroom. Begitu lampu sorot menyala, kau harus merangkak mendorongnya perlahan. Jika ada satu hiasan emas saja yang miring akibat tangan gemetarmu, aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan mematahkan kedua kakimu malam ini juga dan melempar bangkaimu ke sungai. Ancam Reno penuh bisa beracun, tertawa kecil yang terdengar seperti gesekan pisau berkarat. Tanpa ada kilatan gentar di matanya, Arya menundukkan pandangannya secara terukur, sebuah gestur merendah palsu yang sangat mematikan. Saya mengerti sepenuhnya, Pak Reno. Saya akan memastikan mahakarya ini tiba di tengah ruangan dengan selamat tanpa ada satu goresan pun. Jawab Arya dengan nada yang luar biasa datar dan tenang, nyaris seperti hembusan angin di kuburan, membuat Reno mendengus kesal karena tak berhasil memancing kepanikan sang pemulung. Arya tahu persis ini adalah sebuah jebakan maut yang dirancang secara brutal.
Tidak masuk akal bagi seorang YM mengizinkan tukang bersih toilet berpakaian kumal untuk masuk ke jantung acara prestisius, kecuali jika pria itu telah merancang sebuah eksekusi sosial untuk mempermalukannya di depan wanita yang memberinya pekerjaan ini. Namun, Arya tidak memiliki pilihan. Jika ia menolak, itu akan menjadi alasan sah bagi Reno untuk menendangnya keluar dari gedung Mahendra Group selamanya, memutus satu-satunya jalan untuk membedah borok keuangan perusahaan itu demi membalas dendamnya yang lebih besar. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 9 malam, pintu ganda berukir emas raksasa yang menghubungkan lorong dapur dengan ballroom utama berayun terbuka lebar. Alunan orkestra seketika dihentikan oleh lambaian tangan sang konduktor. Kegelapan sesaat menyelimuti ruangan, sebelum sebuah lampu sorot putih yang sangat menyilaukan tiba-tiba menyala terang benderang, menyorot tajam bagai pedang cahaya raksasa yang menebas udara, mengarah lurus ke pintu dapur. Keheningan yang mencekam merambat dengan cepat. Ribuan pasang mata para taipan, menteri, dan sosialita yang hadir serentak menoleh, menahan napas menanti kejutan puncak acara. Dan di saat itulah, Arya melangkah keluar dari bayang-bayang. Kemunculannya mendorong troli perak berkilauan yang memuat mahakarya kue 500 miliar itu bagaikan sebuah tamparan keras di wajah peradaban kelas atas. Penampilannya yang kusam, seragam birunya yang kedodoran dan berbau karbol murahan, seketika menghancurkan estetika pesta malam itu. Terdengar helaan napas jijik, bisikan-bisikan kasar, dan tawa merendahkan yang berdengung bagai ribuan lebah berbisa dari segala penjuru ruangan saat roda troli itu berderit pelan menyusuri karpet merah tebal. Reno, yang telah berjalan mendahului Arya dengan dada membusung bangga, tiba-tiba menghentikan langkahnya tepat di tengah karpet merah. Jaraknya hanya 5 meter dari podium tempat Clara berdiri membeku dengan mata membelalak tak percaya. Seringai mematikan tercetak samar di sudut bibir Reno. Saat roda depan troli Arya hanya berjarak beberapa jengkal di belakang kakinya, dengan gerakan secepat kilat yang terlihat seperti ketidaksengajaan alami dari sudut pandang para tamu, Reno memundurkan langkahnya dan menjulurkan tumit sepatu kulit kerasnya tepat di jalur pergelangan kaki Arya. Waktu seolah melambat ke dalam hitungan pecahan detik. Kaki Arya yang tengah melangkah maju dengan beban belasan kilogram menabrak keras tumit besi Reno. Keseimbangan pemuda itu hancur berkeping-keping. Dunia seakan berputar terbalik. Troli baja itu terdorong liar tak terkendali ke depan. Menyadari apa yang akan terjadi, Arya mengorbankan tubuhnya sendiri, melepaskan pegangannya dan membiarkan lutut serta sikunya menghantam kerasnya lantai marmer di balik karpet merah demi menghindari jatuhnya troli ke arah kerumunan tamu. Namun hukum fisika tak bisa dilawan. Mahakarya kue 7 tingkat itu miring drastis, bergetar hebat di udara, sebelum akhirnya runtuh berantakan layaknya gedung pencakar langit yang diledakkan. Suara hantaman keras dan pecahan kristal gula meledak memekakkan telinga. Lapisan emas, spons kue, dan lautan krim vanila mahal berhamburan secara brutal ke segala arah, menodai karpet merah Persia bernilai ratusan juta dan menyiprat hingga ke ujung sepatu para tamu VIP terdepan. Jeritan histeris dan pekikan kaget menggema merobek langit-langit ballroom. Di tengah reruntuhan manis yang kini berubah menjadi medan bencana itu, Arya terjerembab dengan posisi menyedihkan. Pakaian seragam dan sebagian wajahnya dipenuhi lumuran krim putih dan remah-remah kue yang lengket, membuatnya terlihat jauh lebih hina daripada anjing liar yang mengais tong sampah. Sebelum ada yang sempat bernapas lega, suara guntur kemarahan Reno menggelegar membelah kekacauan, mengguncang seluruh dinding ballroom. "Apa yang baru saja kau lakukan, gembel keparat?" raung Reno dengan wajah merah padam yang sangat dramatis, menunjuk Arya dengan jari gemetar penuh murka yang dikoreografikan dengan sempurna. Ia melangkah maju menembus genangan krim dan menendang dada Arya dengan keras, hingga pemuda itu kembali terjerembab ke lantai. "Kau sengaja menghancurkan malam suci perusahaanku. Hah? Hatimu pasti dipenuhi dengki melihat kemewahan yang tak akan pernah bisa dibeli oleh seluruh keturunan miskinmu. Dasar sampah tak tahu diuntung. Nyawamu bahkan tak cukup untuk mengganti kerugian mahakarya ini." Hinaan demi hinaan disemburkan bagai bisa kobra langsung ke wajah Arya di bawah terang benderangnya lampu sorot dan tatapan jijik dari ratusan penguasa kota. Clara mematung di atas podium. Dadanya sesak nyaris tak bisa bernapas melihat kekejaman tak berperi kemanusiaan itu terjadi di depan matanya. Tangannya mencengkeram erat pinggiran mimbar hingga sendinya memutih. Batinnya menjerit ingin menghentikan kegilaan ini. Namun di bawah kaki Reno yang menginjak punggungnya tanpa ampun, Arya perlahan mengangkat kepalanya. Krim vanila yang menetes dari pelipisnya tak mampu meredam kilatan mata coklat gelapnya yang kini sepenuhnya terbakar oleh api neraka kebencian kosmis. Dalam keheningan batinnya yang mengerikan,
Urat leher sang jenius menegang kaku, merajut sebuah sumpah darah tak terucapkan. Bersenang-senanglah di atas penderitaanku malam ini, Reno, karena besok pagi, aku akan memastikan seluruh kerajaanmu rata dengan tanah, dan kau akan menangis menjilat kakiku. Pagi itu, langit ibu kota tampak mendung berselimut awan kelabu tebal, seolah alam semesta tengah bersekongkol meramalkan petaka yang akan segera meledak di dalam menara kaca Mahendra Group. Suasana di lantai eksklusif jajaran direksi berubah menjadi medan perang yang mencekam. Kepanikan yang sangat absolut merayap di setiap inci dinding Pualam. Dokumen master tender proyek investasi Dubai, sebuah mahakarya negosiasi bernilai lebih dari 15 triliun rupiah yang baru saja dirampungkan semalam, lenyap tanpa jejak dari dalam brankas berlapis baja di ruang arsip utama. Bagi Clara, hilangnya dokumen itu bukan sekadar kerugian finansial, melainkan sebuah lonceng kematian bagi reputasi perusahaannya di mata internasional. Sang CEO mengurung dirinya di ruang kerja, mengusap wajahnya yang pucat pasi dengan tangan gemetar, sementara otaknya yang cerdas berpacu melawan waktu mencari jalan keluar dari kehancuran yang sudah di depan mata. Namun, di balik kekacauan masif yang melumpuhkan akal sehat seluruh petinggi gedung itu, Reno berdiri di sudut koridor dengan seringai tipis yang sangat berbisa membelah wajah tampannya. Pria berjas abu-abu arang pesanan khusus itu tahu persis di mana dokumen itu berada, karena tangannya lah yang dengan rapi menyerahkannya kepada perwakilan perusahaan saingan demi komisi miliaran rupiah di lobi hotel semalam. Kini, yang ia butuhkan hanyalah seekor kambing hitam yang sangat sempurna, seekor makhluk paling hina yang tak memiliki suara untuk membela diri. Jauh di bawah gemerlap lantai eksekutif, tepatnya di lobi utama yang berlantaikan marmer putih berkilau, Arya tengah membungkuk mendorong mesin pemoles lantai yang berderit bising. Otot-otot punggungnya yang tegap berdenyut nyeri luar biasa, menyisakan memar keunguan yang berdenyut panas akibat tendangan brutal Reno di pesta malam sebelumnya. Seragam birunya yang masih menyisakan noda samar krim vanila menempel ketat di tubuhnya yang berkeringat. Meski fisiknya disiksa hingga nyaris melewati ambang batas toleransi manusia biasa, pikiran Arya justru setajam silet yang baru diasah. Ia tengah mengalkulasi efek berantai dari perbaikan rumus valuasi yang ia torehkan di meja Clara semalam, menanti dengan sabar kapan sang CEO malaikat itu menyadari keberadaan sang naga yang bersembunyi di balik bau karbol ini. Namun, belum sempat ia merampungkan hitungan probabilitas di kepalanya, pintu lift VIP meledak terbuka dengan suara dentingan yang memekakan telinga. Kunci seluruh akses keluar masuk gedung ini sekarang juga. Jangan biarkan seekor lalat pun terbang keluar tanpa pemeriksaanku. Raungan suara bariton Reno menggelegar dahsyat, memantul-mantul di dinding kaca lobi, membuat ratusan karyawan yang tengah mengantre di depan pintu detektor logam serentak menahan napas dan membeku di tempat. Reno melangkah keluar bagai seorang diktator yang tengah memburu pengkhianat negara, diapit oleh 6 orang petugas keamanan bertubuh kekar Baal Gojo yang wajahnya garang tanpa ekspresi. Hentakan sepatu pantofel mahal Reno menggema mematikan di atas marmer, langkahnya lurus dan pasti membelah kerumunan karyawan yang gemetar ketakutan, menundukkan kepala mereka dalam-dalam menghindari kontak mata. Tatapan elang Reno yang buas langsung terkunci pada sosok Arya yang masih memegang gagang mesin pemoles lantai. Seringai iblisnya melebar. Matanya memancarkan kepuasan sadis yang tak terlukiskan. Tanpa membuang waktu 1 detik pun, Reno menudingkan jari telunjuknya yang dihiasi cincin platina lurus tepat ke arah wajah Arya, seolah jari itu adalah laras pistol yang siap memuntahkan peluru panas. Tangkap gembel keparat itu. Seret dia ke tengah ruangan sekarang juga. Dialah tikus got yang telah berani mencuri dokumen tender master kita. Tuduhan keji itu meluncur dari mulut Reno dengan volume maksimal, memecah keheningan lobi menjadi dengungan syok, pekikan kaget, dan bisik-bisik menghakimi dari ratusan pasang mata yang langsung menatap Arya dengan penuh kebencian. Arya tidak bergeming. Ia mematikan mesin pemolesnya dengan sangat lambat, mengangkat wajahnya yang sedatar beton, dan membalas tatapan membunuh Reno dengan ketenangan absolut yang nyaris tak masuk akal bagi seorang manusia yang baru saja dijatuhi vonis mati. Belum sempat Arya membuka mulutnya untuk memberikan bantahan logis, 6 petugas keamanan bertubuh raksasa itu menerjangnya bagai sekawanan serigala buas yang kelaparan. 2 pasang tangan kasar setebal batang pohon beringin mencengkeram kedua lengan Arya dengan tenaga brutal yang langsung membuat sendi bahunya berderit nyeri. Mereka memelintir tangannya ke belakang punggung dan menyeret tubuhnya dengan kasar hingga lutut Arya terseret membentur marmer yang dingin, meninggalkannya dalam posisi berlutut paksa di tengah-tengah lobi utama, dikelilingi oleh tatapan merendahkan dari kaum elit korporat yang haus akan tontonan penderitaan kasta bawah. Sebuah tuduhan tanpa bukti fisik adalah fitnah murahan yang bisa menyeret Anda ke meja hijau dengan pasal pencemaran nama baik,
Pak Reno. Saya bahkan tidak memiliki akses kartu kunci untuk melewati lobi utama ini, apalagi naik ruang arsip direksi, ucap Arya dengan nada yang sangat rendah, dingin, dan tertata sempurna, sebuah artikulasi bahasa yang terlalu elegan untuk keluar dari mulut seorang pemulung berseragam kumal. Ketajamannya berbicara justru membuat urat leher Reno menonjol semakin beringas. Keangkuhan Sang Yiem kembali tersengat oleh ketenangan sang mangsa. Tutup mulut busukmu itu, maling rendahan. Reno meludah tepat di depan lutut Arya. Wajahnya memerah padam dipenuhi murka yang ia dramatisasi dengan sempurna. Kau pikir aku bodoh? Insting kriminalmu pasti mencium bau kertas tebal berkualitas tinggi. Kau tidak mengerti isi dokumen triliunan itu. Otak udangmu hanya melihat tumpukan kertas putih yang bisa kau timbang dan kau jual dengan harga beberapa ribu rupiah ke tukang loak rongsokan untuk membeli nasi bungkus sisa. Penggeledahan paksa. Bongkar semua barang rongsokan yang dibawa makhluk ini. Perintah Reno meledak, menunjuk dengan beringas ke arah tas kresek hitam lusuh milik Arya yang tergeletak di dekat pos penjagaan, satu-satunya harta benda yang menemani Arya tidur di kolong jembatan. Seorang satpam berjalan cepat mengambil kresek hitam itu, mengangkatnya tinggi-tinggi dengan ekspresi sangat jijik seolah ia memegang bangkai tikus yang membusuk, lalu membalikan isinya tepat di atas lantai marmer di hadapan wajah Arya yang berlutut. Pemandangan berikutnya mengundang gelak tawa merendahkan dan cibiran sinis yang menyayat hati dari seluruh penjuru lobi. Bukannya tumpukan dokumen triliunan yang jatuh berserakan, melainkan kepingan-kepingan kemiskinan yang menyedihkan. Sebuah sikat gigi yang bulunya sudah mekar dan berkerak, sepotong sabun mandi cuci batangan berwarna kusam yang sudah menipis, sebuah sisir plastik murah yang gigi-giginya sudah patah separuh, dan beberapa keping uang koin lecek yang menggelinding tak berdaya membentur sepatu-sepatu mahal para penonton. Reno menatap tumpukan barang rongsokan itu dengan dada membusung bangga. Meski tak menemukan dokumen tersebut, yang memang sudah ia rencanakan, ia berhasil mendapatkan sesuatu yang jauh lebih memuaskan, menghancurkan sisa-sisa martabat Arya hingga menjadi debu di bawah telapak kakinya. Dengan langkah pelan yang menyiksa, Reno berjalan memutari tubuh Arya, mengangkat sepatu kulit mahalnya yang mengkilap, dan menginjak kuat-kuat sisir patah milik Arya hingga hancur berkeping-keping menimbulkan bunyi krek yang memilukan. Lihatlah ini, saudara-saudara. Inilah wajah asli kemelaratan yang mencoba meracuni udara bersih kita. Menyembunyikan dokumen itu di tempat lain tidak akan menyelamatkanmu. Anjing kurap! Desis Reno tepat di depan wajah Arya, sebelum akhirnya ia menaikkan kakinya dan dengan sengaja menginjak telapak tangan Arya yang terikat ke lantai dengan kekuatan penuh. Ujung sepatu pantofel yang keras itu menekan luka goresan perban Arya, hingga darah segar kembali merembes membasahi kain putihnya. Udara di paru-paru Arya seakan terkuras habis. Rasa sakit fisik di telapak tangannya seolah membakar ujung sarafnya. Namun rasa sakit itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai magma yang meledak di kedalaman jiwanya. Di bawah pijakan sepatu hina seorang penjahat kerah putih yang sombong itu, sang jenius lulusan terbaik yang pernah memegang kendali atas ribuan karyawan ini memejamkan matanya rapat-rapat. Rahangnya mengeras sekuat baja karbon, menahan insting purbanya untuk tidak membunuh Reno detik itu juga. Cincin ibunya di balik seragamnya terasa dingin, mengingatkannya pada sumpah berdarah yang belum tuntas. Injaklah aku hari ini sedalam yang kau mau, Reno. Batin Arya menggemakan kutukan senyap yang menggetarkan neraka. Nikmati panggung sandiwaramu. Karena sebentar lagi, aku akan merobek topengmu dan menghancurkan seluruh duniamu tanpa menyisakan satupun puing untuk kau jadikan tempat menangis. Tekanan ujung sepatu kulit pantofel buatan Italia seharga puluhan juta rupiah itu, terasa bagai hantaman godam besi bertenaga hidrolik yang meremukan tulang-tulang rawan di telapak tangan Arya. Darah segar berwarna merah pekat merembes keluar menembus perban tipisnya yang sudah usang dan kotor, menetes perlahan menodai kilau marmer putih lobi utama Mahendra Group yang selama ini selalu steril dari aroma kemiskinan dan penderitaan kaum papa. Setiap tetesan darah itu seolah menjadi tinta nestapa yang menuliskan mahakarya penyiksaan Arya di bawah tatapan ratusan pasang mata kaum elit korporat. Mereka berdiri melingkar bagai penonton gladiator Romawi yang haus akan eksekusi nyawa dari kasta terbawah. Hinaan, cibiran tajam, dan tawa merendahkan berdengung di udara bagai ribuan lebah berbisa yang menyengat gendang telinganya bertubi-tubi tanpa ampun. Namun, di dalam neraka batin yang dirancang secara khusus untuk menghancurkan kewarasannya itu, Arya memejamkan matanya erat-erat. Ia memanggil seluruh kekuatan kosmis dan kesabaran tingkat dewa yang telah ia asah bertahun-tahun di kerasnya aspal ibu kota. Urat-urat di pelipisnya menonjol tegang berdenyut-denyut menahan rasa sakit fisik yang membakar ujung sarafnya,
Sementara giginya bergemeretak mengunci rapat erangan luka yang sangat ditunggu-tunggu oleh sang tiran yang tengah menginjaknya dengan penuh kesombongan. Merasakan kemenangan mutlak karena korbannya tak berdaya melawan, tawa bariton Reno menggelegar semakin beringas membelah kelapangan lobi, memantul-mantul ke langit-langit kaca bertahtakan kristal dengan keangkuhan yang memuakan seluruh nurani manusia. Lihatlah dengan saksama wajah sejati dari sampah peradaban ini, saudara-saudara. Teriak Reno dengan suara lantang layaknya seorang jenderal lalim yang baru saja memenangkan perang suci atas rakyat jelata. Ujung sepatunya dengan sengaja terus memutar dan menekan telapak tangan Arya tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan tersisa. Makhluk hina yang makan dari sisa tong sampah ini telah menggigit tangan Dewi yang memberinya makan. Dia tidak hanya menodai udara gedung eksklusif kita dengan bau busuk keringatnya yang menjijikan, tapi juga berniat menghancurkan masa depan perusahaan ini dengan mencuri dokumen tender master kita yang bernilai belasan triliun rupiah. Borgol binatang kotor ini sekarang juga dan seret bangkainya ke selokan luar sebelum mobil polisi menjemputnya. Dua petugas keamanan bertubuh raksasa laksana Algojo, neraka langsung merespons perintah bengis itu. Mereka menarik kedua bahu tegap Arya dengan sangat kasar, memaksa pemuda itu bangkit dari posisi berlututnya hingga tulang bahunya berderit menyakitkan. Sebuah borgol besi baja yang sangat dingin, berat, dan tebal dikunci dengan paksa ke pergelangan tangan Arya di belakang punggungnya, melumpuhkan pergerakannya dan menjadikannya tontonan pesakitan paling hina di abad ini. Dalam proses penarikan paksa yang brutal dan tak manusiawi itu, keras ragam office biru pudar milik Arya, yang serat kainnya sudah rapuh karena terlalu sering dicuci dengan sabun murahan, robek memanjang dari pangkal leher hingga ke batas dada. Udara dingin dari pendingin ruangan sentral lobi seketika menyapu kulit dada Arya yang legam terbakar matahari jalanan, mengekspos utas tali hitam lusuh yang menggantungkan sebuah cincin perak pudar berlian kecil. Itu adalah satu-satunya pusaka berharga milik almarhumah ibunya yang menjadi tali pengikat kewarasannya, sebuah sumpah darah yang membuatnya bertahan selama bertahun-tahun merayap memakan debu jalanan. Mata liar salah satu petugas keamanan yang rakus langsung menangkap kilauan logam perak tersebut. Dengan seringai meremehkan yang sangat menjijikan, satpam berwajah bopeng itu mengulurkan tangan kasarnya yang berbulu lebat. Wah, lihat apa yang disembunyikan tikus got ini di balik bajunya. Jimat pelet murahan penolak bala, atau perhiasan curian yang kau ambil dari mayat membusuk di pinggir rel kereta api. Hah? Biar aku yang mengamankan benda rongsokan ini sebagai barang bukti kejahatan kotor matamu. Ejek satpam itu sambil mengaitkan jari telunjuknya yang kasar ke tali lusuh di leher Arya, bersiap menarik dan merampas paksa nyawa kedua pemuda itu tanpa ampun. Tepat saat kulit jari kotor satpam itu bersentuhan dengan benang pusaka cincin ibunya, waktu di lobi utama Mahendra Group seakan berhenti berdetak seketika. Suhu udara di ruangan raksasa berlapis kaca itu terasa anjlok drastis hingga menembus titik beku, digantikan oleh tekanan aura membunuh yang begitu pekat, absolut, dan tak terbantahkan. Arya, yang sedari tadi terus menunduk dan menerima segala bentuk siksaan fisik tanpa perlawanan sedikit pun layaknya bongkahan batu mati, tiba-tiba mengangkat wajahnya dengan gerakan patah-patah yang mengerikan. Sepasang mata coklat gelapnya yang biasanya menyorotkan ketenangan palung samudera terdalam, kini berkilat merah menyala memancarkan badai neraka yang sanggup meruntuhkan nyali iblis sekalipun. Sentuh benda itu 1 milimeter saja, dan aku bersumpah demi langit dan bumi, aku akan memastikan lenganmu terputus sebelum kau sempat bernapas untuk yang kedua kalinya. Suara Arya tidak diteriakan, melainkan dialunkan dalam bisikan yang sangat pelan, sedingin balok es abadi di dasar Antartika. Namun, daya hancur dari artikulasi suaranya menggema lurus menembus udara, mencekik jantung dan menghentikan aliran darah siapa saja yang mendengarnya. Satpam berwajah bopeng itu tersentak hebat mundur seolah baru saja disambar petir jutaan volt. Tangannya gemetar hebat tak terkendali dan wajahnya seketika berubah sepucat mayat. Naluri purbanya menjeritkan peringatan bahaya tingkat tertinggi bahwa pria yang terborgol tak berdaya di hadapannya ini bukanlah manusia kasta rendah, melainkan seekor naga pemangsa yang baru saja dirobek tidurnya. Reno yang berdiri pongah tak jauh dari pusat pusaran ketegangan itu, ikut merasakan hawa dingin kematian yang sama merayap cepat membelai tengkuknya. Namun arogansi mendarah dagingnya menolak keras untuk tunduk pada ketakutan abstrak tersebut. Baru saja bibir Reno terbuka untuk meneriakkan makian kejam sebagai balasan untuk menutupi getar di lututnya. Denting tajam dari arah pintu lift VIP memecah keheningan maut itu. Pintu berlapis emas itu bergeser terbuka lebar. Clara Mahendra melangkah keluar dengan langkah gontai yang sangat menyedihkan. Wajah cantik Dewi Bisnis yang biasanya bersinar penuh wibawa itu, kini sepucat kapas tanpa aliran darah. Di sekelilingnya,
5 pria paruh baya dari jajaran Dewan Direksi Pemegang Saham berjalan rapat mengapitnya layaknya sekelompok algojo yang tengah menggiring terpidana mati ke tiang gantungan, terus-menerus memberondongnya dengan tuntutan ganti rugi triliunan rupiah dan ancaman pemecatan hari itu juga. Saat pandangan Clara yang nyaris kosong menyapu lobi, matanya langsung bertabrakan dengan pemandangan brutal di tengah ruangan. Arya yang dikelilingi algojo keamanan dengan tubuh penuh luka dan tangan yang diborgol kejam. Jantung Clara serasa dihancurkan ke dalam mesin penggiling baja. Ia ingin berteriak, berlari menembus kerumunan, dan melepaskan borgol dari tangan pemuda yang telah mempertaruhkan nyawa untuknya malam itu. Namun langkahnya terkunci mati oleh barikade Dewan Direksi. Di tengah lautan penderitaan dan keputusasaan yang mengiris-iris nurani tersebut, sepasang mata tajam Arya mengunci pandangan Clara di udara. Dari balik tubuhnya yang dihina dan dikotori penindasan, sudut bibir Arya melengkung sangat tipis, dan ia memberikan sebuah anggukan pelan, sebuah sinyal senyap dari sang raja yang tak terkalahkan. Anggukan itu adalah proklamasi mutlak bahwa panggung penderitaan telah usai, dan detik pembalasan dendam yang akan meratakan kerajaan musuh-musuhnya resmi dimulai. Ketegangan di lobi utama Mahendra Group telah mencapai titik didih yang sanggup menguapkan akal sehat. Udara dingin dari pendingin ruangan terasa mencekik leher, berpadu dengan aroma anyir dari darah segar yang masih merembes perlahan dari telapak tangan Arya yang terkoyak. Di tengah lautan manusia berkasta dewa yang menatapnya dengan pandangan mematikan, Clara Mahendra berdiri membeku bagai patung pualam yang retak. Wajah cantiknya yang biasanya memancarkan otoritas absolut kini pias putih kertas, dikelilingi oleh 5 anggota Dewan Direksi yang terus meneriakkan makian dan tuntutan ganti rugi triliunan rupiah di kedua telinganya. Namun, seluruh indera Clara seolah telah kebas terhadap ancaman para petinggi rakus itu. Pandangannya justru terkunci mati pada sepasang mata coklat gelap milik Arya, pemulung lusuh yang kedua tangannya diborgol kejam di belakang punggung, yang baru saja memberikannya sebuah anggukan pelan. Anggukan yang sangat magis, penuh wibawa, dan menyiratkan ketenangan badai kosmis yang membuat desiran aneh menjalar hebat di sekujur pembuluh darah sang dewi bisnis. Otaknya menjeritkan satu kesimpulan gila. Pria yang sedang berlutut dihina ini adalah orang yang sama yang menyelamatkan perusahaannya semalam dengan tinta emasnya. Menyadari Clara sama sekali tidak mempedulikan rentetan tuntutan Dewan Direksi dan justru bertatapan intens dengan pesakitan di lantai marmer, rahang Reno mengeras hingga urat-urat di pelipisnya menonjol beringas. Kecemburuan dan kebencian meledak menjadi magma yang membakar kewarasannya. Tunggu apa lagi kalian? Sekumpulan idiot keamanan yang tak berguna. Serat bangkai bernapas ini keluar dari gedungku sekarang juga. Kudengar sirine mobil polisi sudah meraung di perempatan jalan. Pastikan makhluk menjijikan ini langsung dilempar ke sel tahanan paling gelap tanpa perlu repot-repot melewati ruang interogasi. Titah Reno menggelegar dahsyat, menendang udara di dekat wajah Arya untuk mengintimidasi para satpam yang sempat membeku akibat aura membunuh sang pemulung beberapa detik lalu. Para algojo keamanan itu tersentak. Dengan kasar mereka menarik rantai borgol baja tersebut, memaksa tubuh tegap yang dipenuhi memar itu untuk berdiri dengan tarikan yang sangat tidak manusiawi hingga bahu Arya berbunyi kertakan yang mengerikan. Namun, tepat sebelum para satpam itu berhasil menyeret langkah pertama Arya menuju pintu putar keluar, sebuah suara bariton yang teramat dingin, berat, dan bertenaga merobek udara. Lepaskan borgol sialan ini dari tanganku, atau kalian akan menghabiskan sisa hidup kalian membusuk di penjara federal atas tuduhan perusakan aset perusahaan tingkat tinggi. Suara Arya tidak diteriakan, melainkan didesiskan dalam frekuensi rendah yang menggetarkan lantai marmer yang mereka pijak, merambat naik dan meremukkan nyali setiap jiwa yang mendengarnya. Tanpa peringatan, Arya menghentakkan kedua bahunya dengan teknik bela diri pertarungan jarak dekat yang sangat terukur. Sebuah gerakan memutar kilat yang tiba-tiba mengunci persendian lengan kedua satpam raksasa di belakangnya, membuat cengkeraman mereka pada lengannya terlepas seketika sambil mengerang kesakitan menahan tulang yang nyaris terkilir. Reno terbelalak sempurna, mundur selangkah dengan lutut gemetar sebelum ego tiraninya memaksanya kembali maju menutupi ketakutan. Berani-beraninya kau melawan dan memukul petugas keamanan kami, dasar maling kampung. Nyawamu sudah berada di ujung tanduk. Dokumen triliunan itu hilang bertepatan dengan bau busukmu yang menyusup ke gedung suci ini. Teriak sang Yem Kalap, telunjuknya menuding tepat ke hidung Arya dengan gemetar. Namun sang pemulung tidak lagi menundukkan kepalanya. Arya menegakkan punggungnya sepenuhnya. Postur tubuhnya yang dibalut seragam biru robek seketika memancarkan dominasi absolut seorang kaisar yang menatap rendah pada seekor cacing tanah yang bising.
Sebuah dokumen master dengan sistem keamanan biometrik lapis 3 di ruang arsip direksi tidak mungkin bisa ditembus oleh seorang petugas kebersihan yang tidak memiliki akses tingkat 1. Pencurinya bukanlah orang luar, melainkan anjing peliharaan di dalam gedung ini yang memiliki kata sandi eksekutif. Dan aku bisa menguliti kebusukan itu detik ini juga, tepat di depan mata buta kalian semua, tantang Arya dengan senyum menyeringai yang teramat sinis. Sebuah senyuman yang membuat jantung Reno berdegup kencang seolah baru saja dihantam godam-godam bertonton. Mendengar deklarasi mutlak bernada dewa itu, napas Clara memburu tak terkendali. Logika analitisnya yang sempat lumpuh akibat syok kini tersentak bangun sepenuhnya. Mengabaikan protes keras dari dewan direksi yang berusaha menahannya, Clara melangkah maju menembus kerumunan, membelah lautan manusia dengan keanggunan dan murka seorang ratu. Buka borgolnya. Sekarang. Perintah Clara meluncur tajam seperti belati es yang menebas urat nadi ketegangan di ruangan itu. Kepalanya tegak. Matanya menyorotkan nyala api yang tak bisa ditawar. Kepala keamanan yang berdiri di dekatnya gemetar hebat, menatap bimbang ke arah Reno yang wajahnya sudah memerah padam, lalu menatap Clara yang memegang hak kuasa penuh atas gedung ini. Tetapi Nona Clara, secara prosedur dia adalah tersangka utama yang tertangkap basah di lokasi. Bantah satpam itu terbata-bata, lidahnya keluh. Kubilang buka borgolnya detik ini juga, atau kau kupecat, kuhancurkan kariermu, dan kutuntut secara hukum atas penahanan ilegal. Raung Clara, sebuah ledakan kemarahan kosmis yang belum pernah disaksikan oleh siapapun sepanjang sejarah berdirinya Mahendra Group. Dengan tangan gemetar parah hingga kunci itu jatuh berkali-kali, satpam itu buru-buru memasukkan anak kunci dan melepaskan ikatan baja itu dari pergelangan tangan Arya yang sudah memerah lebam. Tangan kasar yang dipenuhi kapalan, debu jalanan, dan darah segar itu akhirnya terbebas. Mengabaikan rasa sakit yang merobek-robek sarafnya, Arya menggerakkan pergelangan tangannya perlahan. Ia menatap lurus ke dalam manik mata Clara selama 1 detik penuh untuk memberikan penghormatan senyap yang sangat mendalam, sebelum ia memutar tubuhnya 180 derajat menghadap terminal komputer pusat yang menyatu di meja pualam resepsionis lobi. Langkah kakinya yang beralaskan sepatu pantofel butut tak lagi gontai atau merendah, melainkan dipenuhi kepastian absolut yang membelah udara. Jangan biarkan gembel gila tak berpendidikan itu menyentuh server utama kita. Dia pasti berniat menanamkan virus perusak untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Hentikan dia sekarang juga. Jerit Reno histeris melengking. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengucur deras dari pelipisnya karena kepanikan akut meremas ususnya. Namun tak ada satupun yang berani mengambil langkah maju. Aura pelindung dari sang CEO telah membekukan mereka semua dalam ketakutan. Arya berdiri tegap bak patung Dewa Perang di depan layar sentuh holografik terminal resepsionis yang dikunci rapat oleh lapisan firewall tingkat militer. Ia mengangkat kedua tangannya. Jari jemarinya yang kotor, kasar, dan berlumpur darah segar itu melayang sesaat di atas keyboard futuristik bercahaya biru, menciptakan distorsi realitas paling ekstrim antara kemelaratan absolut dan teknologi termewah. Lalu, badai pembalasan dendam itu pun dimulai. Jari-jari Arya menghantam touch keyboard dengan kecepatan yang sepenuhnya di luar batas nalar manusia, menciptakan dera ketukan beruntun bak senapan mesin yang memuntahkan ribuan peluru tanpa henti. Barisan koding tingkat tinggi yang hanya dipahami oleh segelintir hacker elit di ruang bawah tanah Pentagon mengalir deras di layar monitor, merobek, menghancurkan, dan membedah puluhan lapis keamanan server Mahendra Group seolah itu hanyalah tirai kertas basah. Darah merah pekat dari luka koyak di telapak tangannya menetes demi menetes mengotori sela-sela keyboard berwarna putih perak tersebut. Namun ekspresi wajah Arya sedatar dan sedingin balok es abadi di kutub utara. Matanya yang tak berkedip terpaku pada barisan algoritma yang bergulir liar. Otaknya bekerja melampaui batas kecepatan prosesor kuantum di hadapannya. Ia tidak sekadar meretas sistem. Ia tengah menari di atas kanvas digital yang akan mengukir kematian karir musuhnya dengan sangat sadis. Hanya butuh waktu 180 detik sebelum layar monitor itu berkedip merah terang dan menampilkan tulisan "Access Granted" dalam huruf kapital raksasa yang menyilaukan. Napas ratusan saksi mata di lobi itu seakan tersedot habis ke ruang hampa udara. Arya menekan satu tombol, Enter, terakhir dengan tenaga penuh. "Sistem keamanan kalian tak lebih dari tumpukan sampah yang membusuk," bisik Arya pelan, mengalun mematikan di tengah keheningan mutlak tersebut. Sesaat kemudian, layar monitor raksasa selebar 10 meter yang menempel angkuh di dinding utama lobi, yang biasanya hanya menampilkan grafik harga saham perusahaan, tiba-tiba berkedip statis,
bersiap memutar sebuah rekaman CCTV sudut mati yang akan meruntuhkan langit kecongkakan Reno hingga tak tersisa satu puing pun. Bunyi statis yang memekakan telinga mendesis dari sistem pelantang suara raksasa yang tersembunyi di sudut-sudut langit-langit lobi Mahendra Group. Layar LED selebar 10 meter yang biasanya memonopoli pandangan dengan pergerakan grafik saham berwarna hijau dan merah, tiba-tiba berkedip hitam kelam selama 2 detik yang terasa seperti keabadian. Ratusan pasang mata, mulai dari jajaran dewan direksi yang angkuh hingga para karyawan yang menahan napas, terpaku kaku menatap ke atas. Di sudut ruangan, wajah Reno telah kehilangan seluruh pigmen warnanya, berubah menjadi abu-abu pucat bak mayat hidup yang baru saja mendengar lonceng kematiannya sendiri ditabuh. Keringat dingin mengucur deras membasahi kerah kemeja mahalnya, lututnya bergetar hebat hingga nyaris tak sanggup menopang berat badannya. Layar raksasa itu menyala terang benderang dalam resolusi 4K yang sangat tajam, menampilkan rekaman hitam putih dari sebuah sudut kamera pengawas tersembunyi. Sudut pandang yang sama sekali tidak ada dalam cetak biru denah keamanan resmi gedung ini, sebuah kamera blind spot rahasia yang hanya diketahui keberadaannya oleh arsitek awal gedung, dan kini berhasil dihidupkan paksa oleh sang naga jenius. Angka digital berwarna kuning di sudut kanan bawah layar menunjukkan stempel waktu, pukul 2.14 AM. Dini hari tadi, video tanpa suara itu menampilkan lorong ruang arsip direksi yang lengang. Sesosok pria berjas panjang gelap melangkah mengendap-endap mendekati pintu brankas baja utama. Meski wajahnya tertutup topi dan masker hitam, kilauan jam tangan Rolex berlian edisi terbatas yang melingkar di pergelangan tangan kirinya menjadi tanda pengenal yang tidak mungkin disangkal. Pria itu menempelkan ibu jarinya ke pemindai biometrik, menatap lensa pemindai retina, dan mengetikkan 6 digit kode sandi eksekutif dengan sangat lancar. Pintu baja seberat 2 ton itu berdesis terbuka. Pria itu masuk, dan beberapa detik kemudian keluar terburu-buru sambil menyelipkan sebuah map merah tebal, dokumen tender Master Dubai yang hilang, ke dalam lipatan jasnya, lalu berlari menuju tangga darurat. Astaga! Itu brankas utama kita. Bagaimana bisa sistem biometriknya diretas? Pekik salah satu anggota dewan direksi bertubuh gempal, suaranya melengking memecah keheningan yang membeku. Namun eksekusi dari Arya belum selesai. Jari jemarinya yang berdarah kembali menghantam keyboard dalam satu ketukan mematikan. Layar raksasa terbelah menjadi 2. Di sisi kanan, muncul rekaman berwarna dari area parkir basement -4 yang suram. Pria bertopi itu berjalan menghampiri sebuah mobil sedan hitam tanpa plat nomor. Seseorang menurunkan kaca jendelanya, seorang pria yang mengenakan pin logo perusahaan saingan terbesar Mahendra Group. Pria bertopi itu menyerahkan map merah tersebut, dan sebagai gantinya, pria di dalam mobil memberikannya sebuah koper perak kecil sebelum melesat pergi. Di detik yang sama saat mobil itu pergi, pria bertopi itu menarik maskernya ke bawah untuk bernapas lega. Wajahnya terpampang nyata, tajam, dan sangat jelas menutupi separuh layar raksasa di lobi. Wajah Reno. Dengungan keterkejutan yang luar biasa masif meledak seketika di seluruh penjuru lobi. Ribuan sumpah serapah, pekikan syok, dan tatapan penuh kebencian yang tadinya diarahkan pada Arya, dalam sepersekian detik berbalik 180 derajat menghujam tubuh Reno layaknya hujan panah berapi. Kelima dewan direksi yang tadi mencecar Clara kini berbalik menatap Sang Yiem dengan mata melotot penuh urat merah kemarahan, seolah ingin mencabik-cabik pria itu hidup-hidup. Itu palsu. Itu video editan. Pemulung busuk ini menggunakan AI dan deepfake untuk memfitnahku. Jerit Reno histeris. Suaranya pecah dan melengking menyedihkan seperti tikus yang terjepit perangkap. Ia melangkah mundur serabutan, menunjuk-nunjuk layar dan Arya secara bergantian dengan tangan gemetar parah. Jangan percaya pada gembel ini. Dia peretas kriminal. Dia memalsukan wajahku untuk menutupi kejahatannya sendiri. Bu Clara, Anda harus percaya pada saya. Ini semua konspirasi. Arya, yang masih berdiri tegap di depan terminal resepsionis, sama sekali tidak bereaksi terhadap jeritan panik itu. Wajahnya tetap sedingin balok es, tanpa emosi, tanpa senyum kemenangan yang murahan. Ia hanya menekan satu tombol, enter, terakhirnya dengan sangat pelan, namun berbunyi nyaring di tengah kekacauan itu. Sebuah video deepfake mungkin bisa menipu mata orang awam. Suara bariton Arya mengalun berat dan mendominasi udara, memotong jeritan Reno layaknya silet tajam yang merobek pita suara. Tetapi riwayat mutasi dari bank lepas pantai di Cayman Island tidak bisa diciptakan oleh AI. Layar raksasa di dinding berubah seketika. Rekaman video menghilang,
digantikan oleh tangkapan layar antarmuka perbankan internasional tingkat VVIP. Sebaris mutasi transaksi yang baru saja terjadi pada pukul 3 pagi menyala berkedip-kedip dalam warna merah. Aliran dana masuk sebesar 15 miliar rupiah ditransfer dari rekening perusahaan saingan, langsung ke rekening pribadi atas nama Reno Ardiansyah. Bukti finansial yang absolut dan tak terbantahkan itu menjadi paku terakhir yang menutup peti mati karir dan kehidupan Reno. Keheningan yang mengerikan kembali turun menyelimuti ruangan. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Tidak ada lagi bayangan untuk bersembunyi. Kebenaran telah dihidangkan dengan sangat brutal, mentah, dan berdarah-darah di atas piring perak oleh sang pemulung yang beberapa menit lalu mereka injak-injak harga dirinya. "Kau, bajingan pengkhianat!" raung ketua dewan direksi. Wajah tuanya memerah pada menahan serangan jantung ringan akibat lonjakan amarah. "Kau menjual masa depan perusahaan ini demi uang recehan sialan itu, dan kau berani menyalahkan seorang petugas kebersihan yang tak tahu apa-apa. Aku akan memastikan kau mati membusuk di penjara paling kejam di negara ini, Reno." Clara melangkah maju perlahan. Setiap ketukan hak sepatu tingginya di atas lantai marmer bergema bagai irama hitung mundur eksekusi mati. Matanya yang indah kini memancarkan badai es yang sanggup membekukan lautan. Aura CEO-nya yang absolut kembali memancar, mengambil alih kendali ruangan dengan sempurna. Ia berdiri tepat 2 langkah di depan Reno yang kini lututnya telah kehilangan tulang penyangga. 7 tahun aku mempercayaimu, memberimu posisi tertinggi, dan membayarmu dengan kemewahan yang tak terbatas. Dan ini balasanmu, Reno? Desis Clara tajam, suaranya bergetar menahan amarah yang teramat dalam. "Nona Clara, kumohon, dengarkan saya bisa jelaskan." Reno akhirnya merosot jatuh berlutut di atas lantai marmer, tepat di genangan darah milik Arya yang tadi ia injak. Air mata keputusasaan yang menjijikan mulai mengalir deras membasahi wajahnya yang kacau balau. Ia menyatukan kedua tangannya, memohon ampun layaknya budak yang paling hina. "Saya dijebak, mereka memeras saya, kumohon. Jangan serahkan saya ke polisi." "Tutup mulut busukmu." Clara memalingkan wajahnya dengan ekspresi jijik yang tak terukur, tak sudi menatap wajah sang pengkhianat sedetik lebih lama. Ia menoleh ke arah barisan petugas keamanan yang sedari tadi membeku seperti orang bodoh. "Apa yang kalian tunggu? Kalian sangat cepat memborgol dan menyiksa orang tak bersalah tadi. Sekarang, borgol pengkhianat ini, seret dia ke ruang bawah tanah, dan jangan biarkan dia melihat cahaya matahari sampai pihak berwajib menyeretnya ke sel isolasi. Dan pastikan kalian menggunakan borgol baja yang sama berbahayanya dengan yang kalian pakaikan pada Arya." Perintah Clara meledak menggelegar ke seantero lobi. 6 algojo keamanan bertubuh raksasa itu seakan baru terbangun dari hipnotis. Dengan sisa-sisa harga diri yang tersisa, mereka menerjang maju dengan beringas. Namun kali ini, target mereka bukan sang pemulung, melainkan sang tiran berjas sutra. Mereka meringkus Reno dengan sangat kasar, membanting tubuhnya ke lantai hingga wajahnya membentur marmer berlumur darah, dan mengunci paksa tangannya ke belakang punggung dengan borgol baja yang dingin. Jeritan histeris Reno bergema menyayat hati saat ia diseret paksa melewati kerumunan karyawan yang kini menatapnya dengan penuh hinaan dan meludah ke arahnya, merasakan karma instan yang menebas urat nadinya dalam hitungan menit. Di tengah semua hiruk-pikuk jatuhnya sang antagonis, Arya melepaskan tangannya dari keyboard terminal. Ia menarik secari kain bersih dari saku celana bututnya, lalu dengan sangat tenang dan elegan, ia membersihkan sisa-sisa tetesan darahnya sendiri dari atas tuts-tuts keyboard berwarna putih perak tersebut. Tatapannya kembali kosong, stoik, namun di sudut bibirnya, sebuah senyuman tipis tanda kemenangan absolut akhirnya terukir. Panggung sandiwara kotor ini telah ia bersihkan, dan kini, saatnya ia merebut kembali tahtanya. Jeritan histeris Reno yang diseret paksa menuju ruang bawah tanah perlahan memudar, tertelan oleh sunyinya lobi utama Mahendra Group yang kini terasa hampa. Ratusan pasang mata yang memadati ruangan itu masih berdiri mematung. Tenggorokan mereka tercekat oleh rentetan kejadian gila yang baru saja meruntuhkan akal sehat mereka dalam waktu kurang dari 15 menit. Namun, sebelum ada yang sempat menghembuskan napas lega, raut wajah Darmawan, ketua dewan direksi bertubuh tambun, tiba-tiba berubah seputih kertas. Ia menepuk dahinya dengan keras. Matanya melotot panik menatap jam Rolex di pergelangan tangannya. "Tunggu dulu. Reno memang sudah tertangkap, tapi dokumen master itu sudah terlanjur jatuh ke tangan pesaing kita," teriak Darmawan parau, memecah sisa keheningan dengan badai kepanikan baru.
Tubuhnya bergetar hebat hingga jas mahalnya tampak kedodoran. Perwakilan investor dari Dubai akan tiba di ruang rapat puncak tepat pukul 10 pagi ini untuk penandatanganan kontrak. Jika pesaing kita menggunakan angka valuasi di dokumen master itu untuk memotong harga kita tidak hanya kehilangan proyek ini, tapi saham Mahendra Group akan terjun bebas dan hancur berkeping-keping sebelum makan siang. Kiamat finansial benar-benar terjadi hari ini. Kepanikan seketika kembali menular layaknya wabah mematikan. Keempat direktur lainnya mulai memaki udara kosong, menjambak rambut mereka sendiri yang mulai beruban, meratapi triliunan rupiah yang seolah telah hangus terbakar di depan mata. Namun, di tengah pusaran histeria kaum elit tersebut, Clara tidak sedikit pun terpengaruh. Dewi bisnis itu berjalan pelan menembus kerumunan direksi yang sedang kalut, melangkah mendekati sosok Arya yang masih berdiri dengan tenang di balik meja resepsionis. Tidak akan ada kiamat finansial di gedung ini hari ini, Pak Darmawan, ucap Clara dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga, memotong tangisan para pria tua serakah itu. Ia menatap lurus ke dalam sepasang mata coklat gelap Arya yang tajam. Dokumen yang dicuri Reno semalam bukanlah tiket menuju kejayaan, melainkan bom waktu yang akan meledakkan kerajaannya sendiri. Bukankah begitu, Tuan Arya? Seluruh kepala serentak menoleh, menatap tak percaya ke arah Clara yang baru saja meminta validasi dari seorang pemulung berseragam office bau robek. Arya tidak menjawab dengan kata-kata. Ia meraih sebuah kain mikrofiber bersih dari laci resepsionis, membalut telapak tangannya yang terluka agar darahnya berhenti menetes, lalu kembali meletakkan jari jemarinya di atas keyboard. Dengan satu ketukan halus, layar raksasa selebar 10 meter di dinding lobi berubah total. Rekaman CCTV menghilang, digantikan oleh proyeksi puluhan slide berisi grafik proyeksi keuangan, neraca lajur, dan rumus-rumus aktuaria tingkat dewa yang berkedip cepat layaknya matriks digital. Dokumen master setebal 200 halaman yang kalian banggakan itu adalah sampah terburuk yang pernah saya lihat. Suara bariton Arya mengalun berat, dingin, dan membelah ruangan dengan otoritas yang membungkam semua orang. Ia menunjuk ke arah layar raksasa yang kini menampilkan tabel amortisasi bergaris merah. Tim analis Anda melewatkan satu klausul tersembunyi dari pihak Dubai di halaman 74. Ada jebakan liabilitas jangka panjang yang dikaitkan dengan fluktuasi harga minyak mentah global. Jika kalian menandatangani kontrak itu sesuai angka yang dicuri Reno, Mahendra Group memang akan menerima suntikan dana segar 15 triliun hari ini. Tetapi dalam waktu 4 tahun, kalian akan menanggung kerugian pasif hingga 30 triliun rupiah akibat bunga majemuk yang mencekik nadi. Darmawan dan para direktur lainnya ternganga lebar. Rahang mereka seolah lepas dari engselnya. Mereka memicingkan mata, membaca deretan angka di layar raksasa yang dengan kejam menguliti kebodohan tim analis mereka. Kakau, bagaimana kau bisa membaca dan menganalisis data serumit ini dalam waktu semalam? Tanya salah satu direktur dengan napas tersengal, menatap Arya seolah sedang menatap sesosok alien yang turun dari langit. Saya tidak membacanya semalam. Saya hanya meliriknya selama 60 detik di meja Nona Clara, dan itu sudah cukup untuk membuat mata saya sakit melihat betapa primitifnya logika valuasi kalian. Jawab Arya tanpa nada sombong, melainkan fakta absolut yang menusuk tulang. Jari Arya kembali mengetik cepat, dan layar raksasa itu kini menampilkan sebuah struktur kontrak baru dengan formula matematika finansial bertinta merah, formula yang sama persis dengan yang dilihat Clara semalam. Ini adalah strategi lindung nilai agresif hedging, yang saya rancang ulang. Saya telah membalikan klausul jebakan itu menjadi pisau bermata dua. Pesaing Anda yang mencuri dokumen lama akan menawarkan harga yang lebih rendah ke pihak Dubai dengan menggunakan valuasi cacat itu. Biarkan saja. Karena begitu nilai minyak global bergeser 0,02% bulan depan, perusahaan pesaing itu akan hancur lebur tertimpa utang Dubai, sementara struktur kontrak baru ini akan membuat Mahendra Group menguasai monopoli tanpa perlu mengeluarkan keringat setetes pun. Mic drop. Keheningan yang turun kali ini bukanlah keheningan karena teror, melainkan kekaguman yang melampaui batas kewarasan. Kelima dewan direksi yang puluhan tahun malang melintang di dunia korporat itu bergetar hebat. Darmawan melangkah maju dengan lutut lemas, melepaskan kacamatanya dan menyeka air mata haru yang menetes di pipi keriputnya. Formula di layar itu bukan sekadar brilian. Itu adalah mukjizat finansial yang mustahil diciptakan oleh manusia biasa. Darmawan menatap wajah Arya dengan saksama. Ia menelusuri garis rahang yang tegas itu, mata elang yang tak kenal takut, dan ketenangan absolut yang memancar dari balik pakaian kumalnya. Tiba-tiba,
Mata Darmawan terpaku pada seutas tali lusuh di leher Arya yang menyembul dari balik kerahnya yang robek, memperlihatkan sebuah cincin perak berlian kecil bergaya vintage. Jantung direktur tua itu seakan berhenti berdetak. Kepingan-kepingan ingatan masa lalu menghantam otaknya dengan kekuatan badai. Tunggu, struktur lindung nilai ini, keberanian mengambil risiko sejauh ini, dan cincin pusaka peninggalan Nyonya Gayatri. Darmawan terisak pelan. Suaranya bergetar hebat nyaris seperti rintihan. Ia menjatuhkan tongkat berjalannya yang terbuat dari kayu eboni hingga berbunyi keras di lantai marmer. Lalu secara mengejutkan, pria paling angkuh di dewan direksi itu menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapan sang pemulung. Astaga! Tuhan yang Maha Kuasa! Benarkah ini Anda? Lulusan terbaik Universitas Harvard, sang prodigi yang diperebutkan oleh Wall Street 5 tahun lalu. Pewaris tunggal tahta Adhitama Group yang menghilang tanpa jejak setelah tragedi pengkhianatan itu. Tuan Muda Arya Wiguna Adhitama. Sebutan nama yang sangat sakral itu meledak laksana bom nuklir di tengah lobi. Karyawan senior yang mengetahui legenda jatuhnya kerajaan bisnis Adhitama Group 5 tahun silam langsung menutup mulut mereka dengan tangan, tak sanggup menahan tangis dan keterkejutan. Pewaris yang dikira telah mati bunuh diri itu, kini berdiri di hadapan mereka dengan seragam office boy yang robek dan tangan yang berdarah. Clara menahan napasnya. Dadanya bergemuruh hebat dipenuhi kekaguman yang meledak-ledak. Instingnya sejak malam di gang gelap itu ternyata 100% benar. Pria yang mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya bukanlah rakyat jelata, melainkan seorang raja yang dipaksa turun tahta dan merayap di atas tanah. Arya mengalihkan pandangannya dari layar raksasa. Ia menunduk pelan menatap cincin perak di dadanya, lalu menggenggamnya erat-erat hingga buku jarinya memutih. Mata coklat gelapnya yang penuh luka masa lalu perlahan mengangkat, menatap lurus ke arah Darmawan dan Clara. Topeng sang pemulung jalanan yang pasrah akhirnya hancur lebur malam itu, digantikan oleh wibawa seorang kaisar yang kembali menuntut mahkotanya. Gelar, Tuan Muda, itu sudah mati terkubur bersama kedua orang tua saya yang dikhianati oleh kerabatnya sendiri 5 tahun lalu. Pak Darmawan, ucap Arya dengan suara rendah yang menggetarkan jiwa setiap orang yang mendengarnya. Ia melepaskan topi pudar yang sejak pagi menutupi sebagian wajahnya, membiarkan wajah tampannya yang tegas dan legam terekspos sepenuhnya di bawah terang benderangnya lampu kristal lobi. Saya belajar bahwa sutra termewah pun tak bisa menyembunyikan kebusukan hati, dan aspal jalanan terkeras telah mengasah insting saya menjadi bilah pedang yang tak bisa dipatahkan. Nama saya Arya Wiguna Adhitama. Dan mulai detik ini, saya kembali. Raungan sirine mobil polisi yang membelah udara pagi terdengar bak simfoni kemenangan di telinga mereka yang selama ini tertindas oleh keangkuhan. 2 unit mobil patroli merapat kasar di pelataran menara kaca Mahendra Group. Beberapa perwira polisi berseragam lengkap bergegas masuk menembus pintu putar lobi, tepat saat para petugas keamanan internal sedang menyeret tubuh Reno yang meronta-ronta menyedihkan. Namun, langkah para polisi itu terhenti sejenak ketika telinga mereka, dan juga telinga Reno, menangkap gema nama sakral yang baru saja diucapkan oleh Darmawan. Adhitama. Mendengar nama klan konglomerat legendaris yang menguasai separuh nadi ekonomi negara 5 tahun lalu itu, tubuh Reno seketika menegang kaku seperti disambar jutaan voltase listrik. Pupil matanya membesar hingga nyaris merobek kelopaknya. Wajahnya yang sudah berlumur darah dan keringat kini terdistorsi oleh horor absolut yang melampaui batas nalar. Pria yang baru saja ia paksa menjilat lantai, pria yang tangannya ia injak hingga berdarah, dan pria yang ia fitnah dengan sekeji-kejinya adalah Arya Wiguna Adhitama. Sang pewaris jenius yang reputasinya di dunia bawah tanah dan elit korporat dikenal sebagai pemangsa tanpa ampun yang tak pernah membiarkan musuhnya bernapas lega. Dengan kekuatan putus asa dari seekor tikus yang terpojok di ujung maut, Reno memberontak lepas dari cengkeraman satpam. Ia menyeret tubuhnya yang diborgol melintasi lantai marmer, merangkak tersedak tangis dan ingus, lalu menjatuhkan dahinya tepat di ujung sepatu butut Arya. Tuan Muda Adhitama. Ampun. Ampuni anjing buta ini. Ratap Reno histeris. Suaranya pecah dan melengking memilukan hingga menggema ke seluruh sudut langit-langit lobi. Ia menggosokkan wajahnya ke lantai marmer yang masih meneteskan darah Arya, memohon belas kasihan dengan cara yang paling hina. Saya tidak tahu, sumpah demi Tuhan. Saya tidak tahu siapa Anda. Mata saya dibutakan oleh kesombongan. Tolong, saya mohon.
Jangan hancurkan keluarga saya. Hukum saya seumur hidup. Tapi tolong tarik semua tuntutan kerugian perdatanya. Saya akan mati membusuk." Arya menatap makhluk meratap di bawah kakinya itu dengan sepasang mata yang sedingin dan sekosong palung Mariana. Tidak ada kemarahan yang meledak, tidak ada seringai puas yang murahan, hanya ada ketenangan seorang kaisar yang sedang menjatuhkan titah kematian. "Kau salah, Reno. Kesombongan tidak membutakan matamu, ia hanya memperlihatkan seberapa busuk inti jiwamu saat kau merasa berkuasa atas manusia lain," ucap Arya pelan, namun artikulasi setiap suku katanya mengiris udara layaknya bilah samurai yang teramat tajam. Ia menggeser kakinya mundur perlahan, menolak ujung sepatunya disentuh oleh air mata sang pengkhianat. "Kau meminta ampunan pada Tuan Muda Adhitama. Tapi sayangnya, yang kau siksa semalam adalah Arya si pemulung miskin. Dan hukum karma di jalanan tidak pernah menerima suap." Arya mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah perwira polisi yang mematung. "Bawa dia. Pastikan dia menikmati setiap detik sisa hidupnya di sel paling dingin yang kalian miliki." Tanpa perlu diulangi 2 kali, para polisi itu segera meringkus Reno dengan paksa. Jeritan penyesalan Reno yang menyayat hati, jeritan seorang tiran yang kehilangan seluruh kerajaannya dalam satu malam, terdengar semakin menjauh dan akhirnya lenyap di balik sirine mobil polisi yang melesat pergi meninggalkan pelataran gedung. Roda nasib telah berputar 180 derajat, dan gilasan roda itu meremukan sang antagonis hingga menjadi debu sejarah. Begitu kekacauan itu mereda, Darmawan dan jajaran Dewan Direksi lainnya segera membungkuk hormat, menyodorkan posisi direktur utama yang kosong, bersedia memberikan saham mayoritas apapun asalkan sang jenius Adhitama bersedia memimpin perusahaan mereka yang baru saja selamat dari kiamat. Namun Arya hanya tersenyum tipis dan mengangkat tangannya, menghentikan kepanikan para pria tua itu. Mahendra Group hanya memiliki satu dewi yang pantas duduk di tahta tertinggi, dan dia berdiri tepat di depan kalian, ucap Arya, memutar tubuhnya menghadap Clara yang menatapnya dengan dada bergemuruh penuh kekaguman. Arya menundukkan kepalanya sedikit, sebuah penghormatan ksatria yang tulus. "Saya menerima tawaran awal Anda semalam, Nona Clara. Sebagai direktur operasional, kita akan membersihkan sisa-sisa hama di gedung ini, menghancurkan pesaing yang mencoba bermain kotor, dan dalam prosesnya, Anda akan membantu saya merakit kembali kerajaan Adhitama Group dari ketiadaan." Clara mengulas senyum yang luar biasa menawan, senyum yang menerangi seluruh lobi layaknya matahari pagi yang menembus badai. Ia mengulurkan tangannya yang selembut sutra kelas 1. "Tawaran diterima, Tuan Adhitama. Bersiaplah, karena aku bukan CEO yang mudah dipuaskan." Tangan kasar yang masih terbalut perban tipis itu menyambut uluran tangan sang CEO. Di bawah cahaya lampu kristal lobi, jabat tangan itu meresmikan sebuah aliansi paling mematikan dalam sejarah dunia korporat negara ini. 1 bulan kemudian, angin malam ibu kota berembus sejuk menyapu helipad di atap menara kaca Mahendra Group. Pemandangan lautan lampu kota dari ketinggian 60 lantai ini tampak seperti hamparan berlian tak bertepi. Di dekat pagar pembatas kaca, Arya berdiri tegap menatap cakrawala. Penampilan kumalnya telah musnah tanpa sisa. Tubuh atletisnya kini dibalut sempurna oleh setelan jas bespoke 3 potong berwarna midnight blue buatan penjahit terbaik Savile Row. Rambutnya tersisir rapi dan klimis, sementara aroma parfum maskulin Outwood menguar berwibawa dari tubuhnya. Di jari manisnya, cincin perak peninggalan sang ibu kini telah dipoles berkilau, tak lagi bersembunyi di balik tali lusuh, melainkan menjadi saksi bisu kebangkitannya. Suara ketukan hak tinggi membuyarkan lamunan Arya. Clara berjalan menghampirinya, mengenakan gaun malam merah marun yang memeluk lekuk tubuhnya dengan elegan, memegang 2 gelas kristal berisi champagne perayaan. Mahendra Group baru saja mencetak rekor keuntungan kuartal tertinggi sepanjang sejarah berkat strategi manuver Arya, dan di saat yang sama, Arya telah mengambil alih 50% aset lama Adhitama Group dari para kerabat pengkhianatnya yang kini bertekuk lutut di pengadilan. Kota ini terlihat jauh berbeda jika dipandang dari ketinggian ini, bukan?
Sapa Clara dengan suara lembutnya yang khas, menyodorkan satu gelas kristal kepada Arya. Arya menerima gelas itu. Dentingan kaca tipis bertemu memecah kesunyian malam. Ia menyesap minumannya pelan, lalu menoleh menatap wajah Clara yang disinari temaram cahaya bulan. Kota ini tidak pernah berubah, Clara. Hanya sudut pandang kita yang menentukan di mana kita berpijak. Sebulan yang lalu, aku melihat kota ini dari bawah gorong-gorong yang gelap dan bau. Hari ini, aku melihatnya dari puncak menara bersamamu. Clara melangkah lebih dekat, menipiskan jarak di antara mereka hingga bahu mereka bersentuhan hangat melawan angin malam. Ia menatap lekat-lekat sepasang mata tajam Arya yang tak lagi menyembunyikan luka, melainkan memancarkan masa depan yang absolut. Kau tidak pernah kehilangan mahkotamu, Arya. Kau hanya menyimpannya sebentar di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang serakah. Senyum tipis yang tulus mengembang di bibir Arya. Ia mengalihkan pandangannya kembali ke lautan lampu kota yang gemerlap, namun kali ini, ia tidak lagi merasa sendirian menanggung beban semesta. Tangan kanannya dengan lembut meraih tangan kiri Clara, menautkan jari-jari mereka erat-erat di atas pagar pembatas kaca menara tertinggi ibu kota. Mari kita tunjukkan pada dunia, bisik Arya sedingin dan setajam bilah pedang kaisar, namun dipenuhi kehangatan cinta yang tak terbantahkan, bahwa tidak ada yang lebih berbahaya dari seekor naga yang berhasil merangkak kembali dari dasar neraka.